Kalau plugin Figma ada rekomendasi nggak Kak? Lihat di Instagramku aja guys. Aku tuh sebenarnya kan aku bilang ya nggak sering pakai plugin. Cuman aku sering tutorialin plugin-plugin Figma. Nah, coba aja lihat di Instagramku. Tapi scroll ke bawah ya, agak ke bawah dikit. Itu yang bawah-bawah soalnya plugin-plugin. Itu ya. Jadi ini ya. Jadi promosi nggak apa-apa lah. Nambah-nambahin followers biar 5.000. Biar 5.000. Ya ampun. Gitu, gengs. Oke, em, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada ya terkait yang kemarin. Kayaknya aku tuh kemarin ngutang itu, soalnya aku ingat banget. Ya udahlah, langsung aja jelasin sekarang. Nah, kalau untuk hari ini, sebenarnya hari ini kan prototyping fase 2 ya, teman-teman. Jadi aku mau tutorialin bukan yang desain kemarin. Kan kalau kemarin kan fully design, lebih ke toolsnya. Nah, kalau ini lebih ke prototype-nya aja, gitu. Sebentar ya. Ini aku contohin eh satu deh. Misalkan ya, ini di Figma-nya. Nah, ini tuh misalkan kalian mau ini kan belum di prototype nih, kalian mau nyambungin gitu ke pakai ini kan, set di prototype. Terus flow starting point. Nah, flow starting point ini kalian namain, misalkan pulsa gitu. Terus tambahin interaction-nya apa? Interaction-nya, triggernya apa? On click, on drag, while hovering, while pressing. Kalau hover kan dia pas waktu dia nge-hover tuh. Nah, kalau apa namanya? While pressing biasanya pas waktu dia klik gitu. Jadi coba-coba aja sih kalau after delay itu dia nggak ada action apapun tapi ada waktunya. Jadi ketika waktu berapa lama dia akan berubah. Ini on click biasanya sih on click ya yang paling simpel mudah gitu on click. Misalkan pulsanya ada di oh di paket data ini ceritanya. Nah, ya udah diklik aja nih komponennya. Kan nanti pasti ada muncul 4 ini nih, ada 4 titik ini kan. Tuh 2, 3, 4. Nah, kalian tinggal tarik aja nih ininya. Yang kan ke sini kan, ditarik. Terus nanti muncul nih apa namanya destinationnya. Destination tuh dia frame-nya ya. Kalau misalkan kalian mau memudahkan sih nama frame-nya disesuaikan aja gitu. Nah itu apa namanya yang klik. Terus ya udah kalian tinggal interaction-nya apa. Terus navigate to-nya tuh navigate tuh ke arah mana gitu. Sebenarnya banyak sih ini ada navigate to, ada back, ada scroll, ada open overlay dan lain-lain. Terus yang kalau udah variabel tuh udah kompleks banget. Jadi kayaknya bukan untuk basic sih kalau untuk variabel. Itu udah yang apa namanya jauh lah gitu. Kondisional juga sama karena mereka udah ngoding. Jadi jatuhnya udah ngoding pakai if else. Nah, terus navigate, terus ini animationnya apa? Instant, dissolve, smart animate gitu. Ya udah coba kita smart animate ya. Ini ada waktunya mau berapa, durationnya mau berapa. Ini terus biasanya sih 300 sih. Ya udah 300 gitu ya. Udah kalau udah. Ini kalau kalian mau state-nya reset scroll position di sini apa namanya dia akan di atas terus gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya biasanya sih nggak pernah diklik sih. Jadi ya udah tinggal nanti kalau misalkan mau disambung-sambungin, kalau mau nyoba gitu kalian tinggal klik yang ujungnya. Terus kayak gini kan. Terus nanti kalau udah tersambung gitu ya, teman-teman pasti ada si itunya tuh apa sih namanya nih mouse-nya berubah jadi tangan. Nih, jadi tangan ya tangan itulah. Klik klik nanti udah deh. Tuh, gitu. Nah, kalau kalian kok itu bisa ya yang di scrollnya yang bawahnya doang gitu kan. Ini kan kalian kalau lihat nih bisa di scroll ya. Nah, caranya sebenarnya kalau ini bentar aku tutup dulu. Nah, ini tadi udah paham ya yang klik ya itu yang biasa dipakai sih. Itu overall yang emang eh, mayoritas tuh dipakai gitu. Itu yang tadi.
yang klik karena emang semuanya kan klik ya rata-rata kan. Nah, kalau yang scrolling gitu, jadi ada namanya frame. Jadi dibuat frame dulu sih. Jadi gimana ya? Jadi, aduh, jadi gini, dibuat frame dulu. Kan ini kan frame nih guys. Ini kan grup frame ya. Ini nih grup, ini grup, ini grup, ini grup. Tapi dibuat frame dulu. Makanya kalau kalian lihat di sini, itu frame-nya itu semuanya frame. Nih semuanya frame nih. Yang dua ini nih frame. Terus nanti yang atasnya ini grouping frame-nya. Jadi nge-grouping semua frame-nya gitu. Ibaratnya gitulah. Nah, si apa namanya setelah di grouping frame, jadi gini contohnya. Mungkin kalian bingung kali ya. Soalnya kalau ini tuh emang prototipe tuh sebenarnya susah-susah gampang sih. Tapi yang paling gampang tuh klik menurut aku. Yang sering dipakai juga itu. Jadi kalau misalkan kalian mau apa namanya mau ganti ke desain, itu kalian jangan prototipe ntar susah. Kalian ganti dulu ke desain. Nah, terus baru deh. Misalkan gini, ini kan di grup nih, terus di frame. Frame-nya tuh frame selection. Nah, terus misalkan mau diduplikat gitu ya, udah kalian tinggal duplikat aja. Nih duplikat, duplikat, duplikat gitu ya. Terus maksudnya di grouping frame tuh kayak gini nih. Ini kan frame semua tapi di grouping jadi satu ya. Jadi grouping frame sebenarnya langsung frame selection juga bisa sih. Nah, gitu. Jadi di grouping frame dalam frame lah istilahnya gitu. Nah, terus ditarik lah. Ini untuk menentukan scrollingnya tuh sampai mana gitu. Ini kan scrollingnya berarti vertikal. Nah, kalau kita lihat di sini, apa kalau kita lihat prototipenya ini scroll with parent, terus overflow-nya vertikal. Jadi ada dua tipe, ada beberapa tipe. Vertikal, horizontal, no scrolling, sama both direction. Nah, karena kita maunya ke bawah berarti kan vertikal. Ya udah, terus posisinya apa? Scroll with parents gitu kan. Nah, terus udah deh, tinggal di apa tadi? Sorry, salah. Eh, terus scroll behavior, enggak sih nggak pakai scroll behavior. Terus ini misalkan vertikal gitu ya. Karena ini komponennya doang yang tuh. Jadi kalau misalkan kalian mau nyoba dulu komponennya itu jalan apa enggak gitu ya, prototipenya itu coba aja dulu di apa namanya prototipenya di frame-nya aja dulu. Kalau di frame-nya ya udah, berarti kalau dia jalan berarti kan bisa tuh ya di scroll scroll ya. Nih kalau misalkan kalian lihat nih, ulangin lagi. Dia tuh udah jalan nih. Lama banget loadingnya. Bentar ya gengs, agak lama lambreta. Aduh. Nah, ini udah jalan nih karena dia udah bisa scroll. Begitupun sebenarnya sama halnya. Kalau misalkan contoh kita ini kan tadi vertikal. Jangan lupa tadi ya frame dalam frame terus nanti digeser si ininya nih, si frame yang grup utamanya nih atau main main frame-nya. Ini main frame nih. Ini kan frame, ini nih anaknya. Ini nih parent-nya. Nah, jangan lupa kalau kalian mau menentukan batas untuk scrollingnya sampai mana, itu yang frame utamanya, ini frame utamanya tuh kalian tarik mau sampai mana nih. Mau sampai sini apa mau sampai sini terserah kalian gitu batasannya sampai mana. Nah, sama halnya kayak eh mana tadi kalau itu kan vertikal. Kalau horizontal juga sama, bedanya ya udah horizontal gitu kan. Balik lagi ke desain dulu, terus ya udah berarti kan kalau horizontal tuh ke kanan ya. Bukan ke bawah gitu kan. Berarti ya udah kalian tinggal gini aja. Ini biasanya sukanya banner gambar gitu loh. Biasanya kan dia scrolling kan yang apa namanya beberapa tempat gitu ya aplikasi kan kayak gitu. Nah,
Sama kayak tadi. Jadi dibuat frame dulu. eh Gini, dibuat frame, dibuat frame lagi, terus group framing, frame selection. Kalau udah tarik framenya, mau sampai misalkan sampai sini doang. Nah, berarti kalau prototipenya itu ada di horizontal gitu. Terus ya udah flow starting point horizontal. Bocor suaranya Pak. Terus eh, tinggal kalian tuh bisa apa namanya ke kanan sama ke kiri. Gitu sih intinya sebenarnya nanti tinggal dipindahin ke si frame apa homepage-nya gitu. Kalau misalkan kalian mau naruh di homepage gitu ya bisa gitu. Tinggal misalkan eh frame-nya gitu ya. Di frame, ini aku balik lagi dulu ke desain. Frame, terus geser gitu ya. Maksudnya masukin yang tadi. Udah. Terus ininya jangan lupa flow starting point. Terus eh, apakah ini udah aktif? Oh, udah aktif. Oke, coba kita lihat. Tuh, udah. Gitu. Gitu aja sih simpelnya. Itu tiga hal yang sering banget dipakai. Yang basic tuh yang sering banget dipakai itu horizontal, vertikal, klik, sama kalau hover mah jarang sih. Hover tuh jarang. Terus sama tapi aku juga jarang sih pakai ini. Coba kita coba-coba aja ya. Biasanya kan ada modal, modal modal bottom, bottom modal sheet gitu ya. Yang modal sheet itu juga bisa. Yang biasanya kalau misalkan ada pemberitahuan tuh dia muncul di tengah, terus background belakangnya tuh eh, apa warnanya abu-abu gitu. Jadi lebih menonjolkan informasinya itu kan ada tuh beberapa. Biasanya di tahap kalau mau ngapus data kayak gitu. Nah, ini ceritanya eh, modalnya gitu ya. Terus ini apakah ada ini menghapus data? Terus biasanya kalau apa namanya desain, pastiin kontennya jangan sampai banyak tipe. Aku waktu itu pernah dimarahin tuh sama seniorku waktu itu. Ya sebenarnya nggak banyak sih, tapi ada yang tipe gitu ya dimarahin. Kayak ntar tuh klien tuh nanti dikiranya nggak sempurna prototipenya kayak gitu lah intinya. Jadi kayak kalau kalian ngedesain pastiin banget kontennya itu ini jangan yang apa tipe gitu. Jadi dicek berkali-kali. Nah misalnya kayak gini. Nggak, takutnya salah ya, karena aku juga jarang pakai ini. Coba kita nyoba aja. Interaction. Oh, nah, ini coba dikotakin dulu. Biasanya ada button atau apapun itulah yang ngeklik gitu ya. Atau nggak kalau mau after delay bisa sih. After delay aja deh. After delay itu nggak tanpa klik ya. Jadi bener-bener dia itu, ini tabrakan nih sama ini. Coba taruh atas dulu. Nah ini kan ada nih ke sini, cobain. Nah, navigate kan. Nah, bisa juga sebenarnya open overlay. Jadi open overlay. Jadi kayak munculin si itunya lah. Ini overlaynya gitu. Nanti tuh belakangnya backgroundnya jadi abu-abu gitu. Nah, mau yang mana posisinya mau center kan bisa di center ya. Tapi ada juga sih yang ada yang di sidebar gitu top left ada. Tapi biasanya center kan.
Terus close when clicking outside. Jadi ketika nanti usernya tuh ngeklik area lain atau area luar tuh nanti menutup, iya kan kayak gitu kan. Jadi yang dipengen udah kalau misalkan kayak gitu yang dipengen checklist. Terus backgroundnya iya nih kasih background kasih nanti minta warna dia. Warnanya apa? Kalau bisa kan kalau model tuh yang warnanya tuh abu-abunya nggak terlalu tua ya. Udah jadi kita pilih dulu warnanya. Terus animationnya apa instan. Nah coba ya. Agak lama sih emang kalau prototype tuh. Dia harus sinyal yang kuat banget Interupsi Kak, mohon maaf. tuh kan. Boleh pelan-pelan Kak bahasnya biar kami juga praktek bagaimana caranya buat ini. Kenapa? Boleh pelan-pelan sedikit Kak, biar kami praktek juga Oh sama iya seperti ya Bang caranya ya. Kak. Iya, Iya iya. iya. Boleh. Aku pelan-pelan. Thank you Imron. Misalnya aku pakai button aja deh biar nanti kalian tahu kliknya di mana. Nah ini ceritanya ini button ya. Ceritanya. Bentar. Ini kita hapus dulu. Kalau ngapus prototype dari sini guys. Ini kan ada interaction nih. Kalian kalau mau ngapus nih pakainya ini. Set. Nah ini udah nggak ada interactionnya berarti udah kehapus. Nah kalau tadi kan kita nggak kelihatan tuh eh gini. Terus kan on click ya. Kita maunya on click kan biar tahu. Nah, kita maunya on click. Terus eh, ininya actionnya tadi apa? Open overlay. Nah, ini open overlay. Ini jadi kalau open overlay tuh siapin dulu ya eh, frame-nya. Frame yang untuk nanti munculnya tuh apa gitu. Gambar yang munculnya tuh apa tuh kalian siapin dulu gitu. Tapi siapinnya ya udah gambar tengahnya aja. Soalnya nanti backgroundnya tuh udah disiapin gitu dari mereka dari si apa namanya si ininya sendiri gitu kan si interactionnya. Nah ini tadi terlalu tipis ternyata. Jadi coba kita agak tebelin gitu ya. Terus kan tadi kita maunya center. Ya udah kita center. Nah kalau misalnya kita play, nah kayak gitu. Jadi kan karena ini abu-abu sama abu-abu kan agak jelek ya secara visual juga biasanya gitu kan. Ini kan kok jadi gelap ya Kak? Iya karena abu-abu sama abu-abu ya kalian ganti aja warnanya. Ke desain jangan lupa ke desain terus kalian misalkan ganti warnanya jadi putih gitu biar apa biar lebih terlihat gitu ya ya udah kita ke prototype lagi kita ulangin bentar, bentar guys. Lama ya ya biasalah begitu gengs makanya untungnya gitu ya untungnya eh, timku nggak pernah minta prototype sih kalau yang sekarang. Jadi penting banget kalau kalian nih kalau kendala prototipe kayak gini, paling kan sebenarnya prototipe kan ditampilin ke klien ya biasanya. Kalau ke developer itu kasih yang Webflow kalau aku biasanya. Ini ulangin ya, coba ya. Bismillah. Mana banget. Suka kayak gitu emang. Karena dia berat kan ada animasi dan lain-lain. Ya pokoknya tak kayak tadi lah guys intinya yang tadi kalian lihat gitu ya. Jadi nanti ada muncul di tengah-tengah. Ini agak lama menghabiskan waktu buat ngeplay doang. Itu intinya. Nah, maksudku tadi wireflow tuh kayak gimana Kak? Wireflow tuh wireframe yang di-flow-kan. Ya, istilahnya gitu, makanya kenapa wireflow gitu ya. Maksudnya gimana Kak? Ini nih wireflow nih guys. Ini Webflow nih. Jadi, karena kan prototipe tadi aku bilang sering error dan sebagainya macamnya. Biasanya sih aku solusinya, aku kasih garis-garis aja. Terus aku jelasin di situ. User klik menu paket data. Selanjutnya, user klik apa, user pilih apa, kayak gitu. Sama jangan lupa masukin case-case-nya, case negatifnya.
Kalau misalkan user nggak punya saldo akan muncul apa? Itu juga harus dipikirin tuh kalau kalian jadi UI UX ya ke depannya. Jadi kalau jadi UI UX yang dipikirin bukan hanya normal case-nya, tapi harus negatif case-nya juga sampai ke error-errornya. Misalkan ini saldo Anda tidak mencukupi. Kalau nggak mencukupi, apa yang harus dilakukan sistem gitu. Terus kalau misalkan ternyata favoritnya nggak ada, apa sih tampilannya? Kalau pencariannya itu nggak ada gitu, tampilannya itu seperti apa? Dan ketika nggak ada, user akan diarahkan kemana? Itu kalian harus pikirin. Terus kalau misalkan user tidak mengisi apapun di dalam page-nya gitu, dia nggak sama sekali masukin nomor HP, ya udah apa yang akan muncul? Oh, ilustrasi kayak gitu. Kayak gitu sedetail itu. Makanya apa yang bikin pokoknya yang critical thinkingnya tuh yang paling diolah banget gitu ya sebenarnya critical thinking dari awal, tapi yang paling sangat-sangat diolah tuh di bagian flow ini sih menurutku. Karena kita tuh kan namanya manusia ya, kadang tuh lupa lupa aja gitu kayak salah satu flow yang kayak, oh iya ya kalau usernya nggak klik ini nanti kemana ya gitu. Kadang lupa, jadi saling mengingatkan sih sama PM-nya juga, sama developernya. Kan developer kan dia ngerjain ya, kadang-kadang tuh dia inget gitu kayak, kak ini case yang ini tuh kurang kak gitu. Ntar dia biasanya minta nambah kayak gitu sih. Gitu guys. Sampai ke bagian ini loading. Kalau sampai ke loading tuh di desain. Loading ya, loading screen kayak ketika ketika usernya itu klik ini, loadingnya tuh kayak gimana gitu. Gimana munculnya gitu, kalau loading tuh gimana intinya gitu kan. Nah itu. Terus kalau misalkan transaksinya gagal, gimana? Terus kalau transaksinya dalam proses akan muncul apa? Kayak gitu. Coba ya kita balik lagi ke yang tadi. Udah jalan belum nih sih? Wah, ya Allah belum. Ini emang sih agak lama ya. Jadi ya, ya maksudnya gini, sebenarnya nggak apa-apa sih prototype. Semoga kalau di kalian nggak sering error. Ini mungkin karena wifi ku aja kali ya agak lemot juga gitu. Bagusnya sih di prototype sih guys, asli. Karena kalau kalian presentasi gitu ya, apalagi nanti final project gitu. Kalau prototype tuh lebih bagus gitu, jadi lebih realistis gitu. Kalau yang tadi aku Airflow ya itu kan untuk developer, untuk lebih ke developer aja gitu, biar dia paham gitu kan. Kalau misalkan untuk ke klien, ke direktur, itu tuh mereka nggak mau dikasih kayak gini. Udah dimarahin aku. Apaan nih kayak gini? Gimana saya mau bacanya? Saya juga nggak paham Figma gitu. Paling prototype udah pasti. Jadi mau nggak mau harus sabar dengan prototype harus disambungin satu-satu. Gitu teman-teman. Tuh tetap nggak bisa. Kayaknya emang internetku deh. Nah, jelek banget internetnya. Gitu sih teman-teman. Hmm, aduh maaf ya tadi aku baru lihat chat. Terima kasih tadi Pak Ik sama siapa Imron. Aku baru lihat chat. Sorry sorry. Kalau apa namanya mau diulang nggak? Boleh sih. Atau nggak gini, kayak gini-gini. Kalau misalkan aku yang praktekin terus, maksudnya gini, kalian kan bisa kalau kalian praktekkan, itu kan. Nah kan tadi kan udah jelasin tuh. Nah jadi sekarang aku nanti pilih orang satu atau dua orang, praktekin apa yang aku jelasin tadi ke temen-temennya, gitu, ya. Nah nanti kalau yang praktekinnya misalnya nih, aku milih misalkan contoh, aku milih Fatih gitu ya. Fatih presentasi gitu misalkan. Nah, Fatih nih misalkan nih, oh iya Kak, jangan jangan takut ya. Maksudnya gini, jangan takut Kak, kok saya sih Kak, saya nggak bisa gitu. Jangan bilang nggak bisa. Nggak apa-apa, present mah present aja gitu kan. Ya udah present. Nanti kalau Fatih nggak ngerti, misalnya kayak Kak, abis ini apa ya? Aku lupa apa Kak, tadi kecepatan gitu. Tadi aku ingetnya sampai sini misalkan kayak gitu. Nanti aku akan arahin. Jadi kayak, oh nanti Fatih kamu klik ini ya gitu ya. Oke? Aku pilih dua orang, cewek cowok, siapin Figmanya. Aku nggak mau kayak kemarin, ya. Jadi buang-buang waktu kemarin itu. Itu kan kemarin tuh menghabiskan waktu 10 menitan. Jadi siapin Figma kalian, itu kan bisa share screen tuh semuanya. Jadi sekarang siapin nih, udah siap-siap di Figma. Oke, sip. Nah, sekarang aku akan pilih ya orangnya, cowok cewek. Bentar. Gani yang cowok, yang cewek.
eh Alma Nazifa. Yuk, silakan Gani. Bisa di share screen, nanti aku akan ngarahin kamu buat suruh ngapain gitu. Maksudnya bukan suruh ngapain, suruh ngapain. Nanti dulu kan ada banyak tuh tadi case-nya, ada yang vertikal, horizontal, ada yang klik kayak gitu. Ada yang open overlay. Oke, izin masuk. Oke. Nah, sebentar Kak ya. Saya Iya. coba share screen terlebih dahulu. Oh, tadi lagi di belakang. Iya udah, nggak apa-apa. Lihat dulu yang punya Gani ya. Kan Gani mau present. Udah terlihat belum? Hmm. Udah, Kak. Udah, Udah ya? udah. Beneran deh, ini di aku tuh agak lemot, jadi kayak tadi loading dulu. Udah. Aku sendiri tadi sebelumnya mohon maaf nih Kak, tadi aku sempat kurang dulu, cuma tadi nggak begitu banyak menyimak. Jadi aku Oh tadi iya, iya. menyimaknya tadi yang sampai terakhir itu yang apa tuh? Yang kurang lebih yang ini, hmm, yang negatif itu responnya itu tadi terakhir. Jadi masih belum begitu paham sih Kak. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya, yang penting kan ini kamu udah share screen nih. Nah, sekarang coba praktekin untuk yang vertikal, vertikal scrolling. Hmm. Pertama-tama kalau mau buat desain tuh buat apa dulu? Hmm, Buat frame. eh, oh ya, Itu jangan lupa ya guys. Kalian kalau mau dia buat desain kan buat frame dulu ya. Framenya mau apa gitu kan? Mau HP kah, Android kah, atau mau yang lain gitu. aduh maafkan nih, kemarin aku lupa filmnya di mana ya? Ayo. Aduh. Enggak Coba. teman-teman di Talent Hub 17 yang ada Bentar, 54 orang Kak. ini coba kasih tahu frame-nya di mana. Ini di mana ya, Bu? Boleh Ya. open mic, boleh open mic. Jadi saling bantu ya, teman-teman. Aduh. Oh, Mana? yang di Mana nggak? bawah, di Hmm? bawah, terus yang Kayak kedua laptop. yang ada kotak Ah, dari kiri. Nah, itu ada frame. Nah. Kiri-kiri. ini ya. Ya, itu ada frame. Klik, Oh, tinggal itu aja. Nah, nice. Iya, aku senang deh sesi kayak gini. Jadi maksudnya gini, aku nggak yang dua satu arah gitu. Aku mau praktekin kalian ngedengerin gitu kan. Kan takutnya kayak gitu kan, nggak kayak aduh lost lost gitu. Jadi enakan kalian gitu yang praktekin. Jadi nanti ketika nggak tahu tanya aku gitu. oke. Itu biasanya pakai yang iPhone 13 mini, Kak. Aku Tuh, di atas sini. Oke, boleh. Oke. sip, mantap. Nah, setelah itu coba kamu bikin card, coba bikin cardnya. Bikin card. Nah, kalau misalnya kamu bingung eh cardnya apa ya Kak gitu. Ini kamu bisa buka Google nggak? Oh, bisa. Sebentar. Nah, coba kamu cari Mobin. Jadi Oke. sekalian belajar ya, teman-teman di sini. Mobin, coba. Nah, itu betul. Kok Moonbin? Mo- Ah, sebentar. Mobin. Din.
Iya. Seperti Nah, ya betul. Terus mau B-nya 2. Dah. Nah, itu benar. UI UX design. Nah, oke. Coba kamu pilih aja frame yang ada kartnya. Kamu paham kart gak? Kart. Kart. eh, Kart tuh kayak belum gimana menurut kamu? Ha? belum begitu paham sih. Setahuku yang kayak gini bukan Kak? Bukan. Kalau itu bukan kart. Itu namanya, teman-teman juga belajar ya. Ini sambil belajar ya, teman-teman. Itu namanya gambar awal aja sih. Itu walkthrough namanya. Itu namanya onboarding lagi istilahnya gitu. Onboarding depan, bagian depan. Kalau kartu, itu tuh kartu. Nih, ini card nih. Card itu kayak biasanya digunain kalau di aplikasi itu untuk nampilin gambar sama ada deskripsinya. Kayak biasanya tuh ada gambar sama teksnya gitu. Tapi nanti dia dibungkus sama satu kotak lagi. Itu card namanya. Jadi untuk kayak, nah itu tuh card juga tuh. Terserah pilih yang mana. Biasanya kan kalau kamu buatnya aplikasi, berarti kamu harus nyarinya yang aplikasi dong. Bener gak? Nah, coba kamu cari yang aplikasi di situ. Apa ya? Mm-mm. Cari aja apa education kayak atau apa. Action boleh. Enggak di situ. Oh, Kamu ini login dulu. slogannya. Oh, slogannya kita ya. Betul. Hmm. Karena nggak bisa kalau nggak login. Hmm. Oh. Yang ini Kak bagaimana? Ini Canva ya. Yang mana? Kamu yang mana kartunya? Ini Oh iya itu boleh. Boleh itu. Yang tadi. Itu juga boleh. Terserah sih karena kan tadi tugasnya kamu vertikal. Nanti tinggal diubah aja. Kalau misalkan kamu bingung Kak gimana Kak? Screenshot atau enggak? Copy. Kamu copy. Kamu klik kanan. Kamu mana nih yang kamu pilih yang mana kartunya? yang ini gimana? Nggak bisa kan itu nggak scrolling. Yang scrolling ya. Coba yang kira-kira Hmm. vertical scroll tuh yang mana ya? Coba dari situ kan kelihatan tuh mana Oh, yang ini. Nah, iya betul. Itu kartu itu bisa ya, teman-teman. Coba kamu klik kanan, klik kanan. Yang mana terserah kamu. Nah, copy screen. Kamu pindah ke Figma. Nah, kamu pindahin. Nah, dah. Kamu kecilin, kamu kecilin. Ya, kamu taruh sebelahnya. Kamu taruh sebelahnya. Ya, kecilin lagi karena itu kan gede banget ya. Kamu jangan copy-copy terus. Oh, ya, sorry. Kamu Aduh. ini apa namanya dikecilin jangan gede-gede banget. Nah ini kalau bingung nah itu bisa tuh kamu. Nah oke kalau udah kan tadi kamu mau ngambil yang bawah ya benar nggak sih yang bawah itu tuh top tuh coba digedein lagi digedein bukan gedein nah ya betul. Nah itu apa tuh yang itu tuh kayaknya kebalik deh itu ya nggak sih. Kebalik ya. Hmm. Nah, oke. Nah itu apa Instagram post oke sekarang kamu teks dulu teks dulu nih Instagram post kamu tulis tulis coba buat teks gimana. Instagram. Nah, Oke. terus kamu pindahin ke frame kamu. Kamu pindahin ke frame kamu. Terus kalau udah, nah sekarang kan kamu tadi mau buat vertikal kan? Vertikal scrolling kan?
Nah, yang kamu mau bikin kan yang ini nih, yang mana sih nih fotonya nih, pokoknya gitulah, foto lah, masalah foto. Nah, kamu siapin kotak, kotak dulu, rectangle, rectangle. Sebentar. Oke. Tahan. Ini muka kamu kenapa ada di situ ya? Di mana nih? Enggak, maksudnya gini, mukanya tuh menutupi frame-nya gitu loh. Oh iya Jadi, iya iya. tolong mukanya geser. Oke. Dia mukanya menutupi, menutupi frame gitu loh. Nah, kecilin dulu. Nah, betul. Oke. Terus kalau udah, kan di sini kan kamu mau mau ini kan, maksudnya itu tuh kan gambar-gambar ya. Nah, cari gambarnya gimana Kak gitu. Coba kamu ke plugin. Plugin tuh di yang ujung, menu bawah, menu bawah, Bentar, bentar. menu bawah, menu bawah yang Oh iya. nah, klik klik dulu plugin. Coba kamu cari plugin. Enggak gitu. Oh, Plugin. bagiannya apa namanya, Kak? Enggak plugin dulu. Oh iya, iya. Bisa sih. Unsplash. Unsplash ya. Unsplash. Ya, udah. Coba kamu cari, terserah kamu mau gambar yang mana sih. Run, run. Nah, kamu pilih. Udah, tuh gambar yang mana untuk nanti. Ya udah Oke. boleh dah itu. Dah, dah. Udah masuk itu. Oh, Basically, masuk ya. udah masuk. Udah masuk. Jadi, ya ulangin lagi deh. Ulangin, dah. Kamu, kamu, kamu X, cari X yang mana biar nutup. Bentar. Nah, terus kamu copy. Tahu kan ya caranya ngopi ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ke sebelahnya terus terus terus. Terus sampai 4. Sampai 4. Oke, dah. Stop. eh One by one dibikin frame. Ini kamu bikin frame, klik kanan, Oh iya. frame selection, frame selection. Nah, sebelahnya juga sama kayak gitu. Kasih treatment kayak gitu. Oke udah. Yes, betul, udah. Ini udah belum? Coba. Yang kayaknya yang ketiga belum deh. Yang ketiga belum. Nah, yang kedua juga belum. Yang dua, satu juga belum. Kalau udah itu, ada tulisan frame-nya, oke? Udah. Oke, kalau udah, kamu grouping. Control A, atau enggak di shift semua, semuanya di select all. Udah di select all belum? Semuanya. Nggak usah pakai Belum. Instagram postnya, Instagram post nggak usah di select all. Udah. Udah, enggak sih. Ini kamu, ini Oh, ada bisa dua nih. Coba ini. coba kamu ke bawah deh, ke bawah dulu deh. Ini kamu ini copy dulu ke bawahin. Yang ini kan ketutupan sama frame nih, yang putih Oh kan. yang ini ya. Coba ke bawahin dulu semuanya. Yang 4 itu ke bawahin dulu. Ke bawahin, yang frame 54 ke bawahin. Ke bawahin, sebelahan. Nah, kamu select all semuanya. Hmm. Enggak select all. Gimana sih maksudnya? Oh di ini aja di grafis. Iya. Enggak. Itu kan kamu itu ngikut semuanya. Kamu select all frame-nya yang mau di vertikalin, yang mau di. Oh, Nah, itu kamu klik kanan, frame selection. Dah. Oke, kalau udah kamu eh, tarik garis tarik garis sampai batas yang kamu pengen scrollingnya sampai mana gitu kan, ini kan fully kan, harusnya setengahnya doang sih kalau untuk scrolling. Tarik aja garis. Enggak gitu. Tarik yang tengah ini. yang tengah ini ya. Enggak. Ujung ini. Gimana ya? Aduh, susah nih. Ditarik. Bentar. Aku masih agak Pelan-pelan kurang ini. masuk nih. Kan frame 8. Enggak, gini. Hmm. Kamu kan udah bener nih frame 8 guys. Ya Hmm. kan, teman-teman? Oh my God. Itu nggak masuk lagi frame-mu. Yang mana nih? Bentar dulu ya. Coba kamu klik yang frame 6. Ini udah. eh Frame 8 kamu klik frame 8.
Nah, tarik dari tengah. Coba teman-temannya ajarin deh. Aku bingung sih bahasanya, intinya ditarik. Enggak tarik itu gimana ya? Intinya ditarik ke tengah. Di drag atau gimana nih? Nah, ini nah, iya itu tuh. Nah, Oh posisi. ini? Nah, terus kamu tarik ke tengah. Itunya Kita Kak. nggak ditarik. Tapi nariknya ke sini nih, ke sini set gitu nih, kayak set gitu. Kemana kemana? Nih, kan ini kan gini nih, ini kan garis nih. Nah, kan kamu klik yang garis biru kan. Garis Mm-mm. birunya ini kamu tarik ke tengah. Karena kalau misalkan untuk scrolling itu kan nggak mungkin full. Jadi dia masih pembatas gitu. Nariknya jangan dari ujung, dari tengah, tengah. Kamu taruh Mm-mm. di tengah nih, mouse kamu taruh di tengah-tengah. Tapi bukan Mm-mm. tengah-tengah sini, tengah-tengah ujung. Oh, Sisi oke. kanan ditarik ya, sisi kanan ditarik di tengah. Di Mm-mm. tengah, mouse kamu ke tengah. Set, ke tengah. Bukan tengah situ, Gani. Tengah Mm-mm. ujung. Bawah, bawah, ke bawah. Coba kamu ke bawah. Up, nggak ke bawah banget, tengah-tengah. Sini ya sini. Nah, iya, tarik. Itu Aduh. Kak, yang di paling Yang kanan, yang mm-mm. ada garis lurus di tengah. Mm-mm. Nah, ke kiriin, Nah, up, kiriin. coba. Kan ke kiriin. Nah, Nah, alhamdulillah. Oh, oke Itu, oke oke iya sih. Mm-mm. itu maksudnya. Hmm. Oh, berarti kamu mau sampai situ aja scrollingnya. Kurang lebih segini sih. Ya udah, oke. Segini apa ya? Makasih loh, Aisyah. Nah, kalau udah, kamu prototype. Kamu prototype. Nah, ya, klik betul. Flow starting point. Coba agak geser ke kanan, boleh nggak, Gani? Soalnya ketutupan sama muka kamu. Ininya. Yang mana tuh? Ininya gambarnya ditarik ke. Nah, iya, kamu kesiniin. Gambar kamu kesiniin. Kesiniin berarti. Kebalik. Nah, kesiniin. Terus biar kelihatan. Nah, oke. Ganti namanya vertikal. Gani jangan ini ya, tahan mental nih. Ayo semangat. Apa? Nah, Itu apa, Mas? interaction kamu klik. Oh, nggak usah, karena kan ini kan kita komponen, bukan di frame kan, jadi nggak usah. Kalau hapusnya gimana? Cara ngapus interaction? Ah, enggak. garis minusnya diklik Kak. Yang mana? Oh, Garis yang ini. diklik. Nah, betul. Oke. Betul. Nah, terus kamu klik overflow. Kamu klik overflow. Ada overflow, kata-kata overflow. Nah, iya. Kan tadi no scrolling nih, ya Mm-mm. kan? Nah, kamu ganti vertikal. Karena kan tadi kamu maunya vertikal itu kan. Dah, kalau udah, loh, kok ada pasti ini nih pertanyaan. Loh, kok Harusnya horizontal Kak. oh iya, astagfirullahaladzim, horizontal loh. Aku lupa kan jadinya. Horizontal bisa. Nice. Jadi paham ya kalau misalkan vertikal itu yang tinggi, kalau yang horizontal tuh yang tidur. Maksudnya yang panjang lah. Mantap, guys. Nah, habis itu kalau kamu mau ngecek nih, Gani, coba kamu masukin itu kan kamu klik yang frame 8. Coba kamu klik yang frame 8. Nah, kamu tarik masukin ke si frame yang ini, yang di bawahnya Instagram post kamu tarik masukin. Masukin ke sini. Ya, dah. Eh, Disesuaikan. Nah, disesuaikan. Oke, kalau udah. Nah, kalau udah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas terus. Ke atas terus up. Nah, eh coba di play. hmm. Ini Ini nih. gimana? Bukan. Di play ini. Play ini vertikalnya. Ini yang biru-biru tulisannya vertikal di ujung. Ada kan Itu tulisan di, vertikal biru? di frame di sebelahnya ada tulisan vertikal. Sebentar, Frame-nya sebentar. ada iPhone 13 mini. Di frame Kak. Di frame ya. Heeh, Oh frame. ya. Tuh, nah ada vertikal. Oh iya. Play. Emang lama kan guys. Nah, coba kamu scroll. Nah, gitu. Bisa? Oke bisa. Oke, udah gitu. Gitu ya guys. Sorry ya, ada. Jadi justru ketinggalan jadi kurang tadi nggak begitu menyimak beberapa Tapi nggak ketinggalan. apa-apa. Kan kamu jadi tahu kan.
Beda nggak vibes-nya? Kalau misalkan kamu ngedengerin aku jelasin nih, kamu ngedengerin nih, kamu ngedengerin tanpa mempraktekkan ya, kamu cuma kayak ngelihat aja. Ibarat kata kalian nonton YouTube nih, oh iya nih, kayak kalian lagi ngomong ya diam aja, terus kalian nggak ngapa-ngapain nih, ntar lupa deh, cepet cepet lupanya. Tapi kalau kalian mempraktekkan, coba nanti Gani udah hafal kan tadi Udah. step-stepnya, ya kan? Jadi apa? Jadi Udah. lebih paham kan? Lebih paham. Nah, gitu guys. Itu fungsinya praktik tuh itu sebenarnya. Jadi kelihatan tuh bedanya. Jadi kayak ketika mendengarkan sama praktikal, oh iya lebih paham praktikal ya gitu. Oke, terima kasih Gani. Maaf Ya, ya. sama-sama. Ini Nggak maaf apa-apa. ya. Tadi aku nggak marah-marah, tapi emang kayaknya nadaku tuh kayak gini. Nada suara. Ini aku matiin ya share screen-nya ya. Iya, matiin. Oke. Makasih Gani. Thank you so much. Sama-sama. Oke, selanjutnya tadi ada siapa? Alma. Mana Alma? Mana Alma nih? Ya, Kak. Halo. Ya, Alma. Halo. Oke, Alma. Sebelumnya maaf nggak bisa on cam karena gangguan sinyal. Oh, ya udah nggak apa-apa. Tapi bisa share screen. Bisa sih. Oke, silakan Alma. Kalau tadi kan tadi siapa namanya Gani itu yang horizontal. Kalau kamu yang vertikal. Ya, tapi stepnya kayak tadi ya. Jadi ketika kalian mau nyari sesuatu atau nyari komponen, kalian nyarinya di mana? Di Mobin. Ya terserah sih, maksudnya banyak kan carinya. Tapi nyari referensi aja sih. Nyari referensi yang mana, terus kalian apa namanya duplicate gitu. Ya, aku kebetulan udah buat frame-nya, Kak. Jadi Oh iya, langsung bagus. Bagus, bagus. Kalau udah buat, yuk lanjut berarti. Silakan. ya, Oh iya, jangan lupa assalamualaikum dulu. Terus kamu kasih kayak aku ya nanti ya. Maksudnya kamu treatmentnya kayak aku ngejelasin. Jadi assalamualaikum dulu teman-teman. Ini saya mau ngejelasin terkait dengan apa tadi vertical scrolling. Jadi teman-teman pertama-tama saya nih udah buat frame-nya. Saya udah buat frame-nya, udah saya buat komponen. Terus nanti dimasukin ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nanti prototipe ini gitu ya. Kamu jadi ibarat kata jadi oke. mentor. Oke? Oke, Kak, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara eh, membuat komponen vertikal, horizontal, vertikal Eh, bener. berarti Yang pertama saya udah buat, bingung sama sorry Kak, saya udah buat frame-nya. Ini kita duplikat contohnya. ya. Nggak usah deh. Oh iya. Ini kita duplikat dulu. Kebanyakan. Ini kita duplikat. Habis itu kita all selection semuanya di komponen set. Selanjutnya kita kasih vertikal. Vertikal apa horizontal sih? Salah ya? Salah ya, Kak? Aduh, bener guys. Kayaknya bener deh. Ya, bener. Ini kita buat frame dulu. Nggak salah. Pakai yang Android. Android. Oh, nggak boleh. Kita 16 Pro aja. Ini contohnya, guys. Oh, sorry, loadingnya lama. Nah, ini udah bisa scroll, Kak. Oh iya. Tapi mungkin nextnya nanti nggak usah pakai komponennya kali ya. Oh iya, siap. Heeh, jadi
sebenarnya nggak usah kan kalau komponen itu kan difungsikan untuk desain sistem kan karena ini kan nanti kalau kalau kamu Alma pakai komponen nanti ada garis-garis ungunya Alma itu Oh nih iya, garis ungunya kan bisa dihilangkan. nah iya coba coba cuman sebenarnya coba coba di hide aja sih harusnya bisa sih tapi kan biasanya kalau desain sistem kan nggak ada garis ungu ya itu kan kamu tadi ngopinya dari komponennya kan langsung jadi makanya dia ngikut nah kalau kamunya ngambil dari aset itu nggak ada garis ungunya sih harusnya Iya, iya. gitu teman-teman coba balik deh ke redesign Tokopedia deh yang file kamu mana Kalau balik gimana ya, Kak? mau balik itu sebelahnya Kayak deh. kan itu komponen kamu jangan Pokoknya di komponen jadi top gini jangan sebenarnya komponen tuh nggak masalah iya ya. sebenarnya bisa sih tapi tadi kan kamu langsung kayak dari komponen langsung pindahin gitu ya ke frame nah harusnya kan komponen itu dibuat untuk desain sistem nah coba kamu pindahin dulu ke keluar frame-nya coba kamu pindahin keluar frame-nya Ini. pindahin ya betul nah ini karena kamu udah buat komponen kamu cari di aset coba kamu cari di aset yes betul kamu cari yang kamu bikin komponen yang tadi ini kamu bikin yang ke bawah nih banyak di mana coba scrolling scrolling kayaknya ada di itu di bawah nah Oke. oh kamu satu ya cobanya kamu ada berapa ya itu ya oh iya 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 ya udah Em, berarti kamu satu satu itu harusnya kukira komponennya komponen set gitu kan ternyata tetap satu satu kan kamu kayaknya ada yang coba dua deh coba yang coba ini ada berapa Coba yang mana, Kak? soalnya gini kamu kan komponen set nih udah full semuanya kan di komponen nah aku tuh jadi bingung masternya yang mana sih masternya bingung deh aku masternya kamu yang mana Aku tadi langsung frame gitu terus soalnya komponen set. Salah ya, Kak? oh ya jadi gini ya teman-teman gini kalian kalau mau bikin prototype menurutku nih dibedain jadi kayak kalau mau bikin desain sistem ya udah desain sistem gitu kalau mau bikin komponen bikin desain sistem ya udah fully itu gitu jangan jangan kayak dari komponen dimasukin ke prototype nanti kalian bingung sendiri soalnya kalau soalnya gini konsep prototype sama interaction prototype atau interaction gitu ya sama desain system itu beda soalnya beda banget nah kalau ini kalau kalian mau main-main di komponen atau varian itu namanya desain system ntar bingung nih jatuhnya ntar kayak gini nih lah kok kayak gini ya kak kok kayak gini nah jatuhnya kayak gitu jadi better kalau mau prototype ya udah prototype nggak apa-apa tapi bisa disambungin kayak tadi aku ngambil ngambil komponennya di aset gitu kan ya nggak apa-apa jadi ngambil komponennya di aset coba nggak apa-apa ulangin nggak usah ulangin jadi kan kamu tadi udah ngambil komponen di aset nih coba Oke. tadi pakai pakai caranya Gani Gani pakai caranya Gani jadi di duplikat 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 nanti di frame Frame. Iya. kamu kamu di frame dulu deh satu deh coba deh oh kamu Udah. udah Udah buat frame. tapi di komponen kan ya Enggak. Buat oh sendiri. udah oh ya udah Udah. soalnya tuh aku ngeliat itu komponen semua oke udah bener oke coba bikinnya berarti 6 ke bawah Oke, benar. oke nice Eh, lanjut terus di select all ya, Kak. ya di frame Maksudnya makanya tuh kalau prototype mainnya frame deh soalnya dia tuh nggak berjalan kalau nggak pakai frame nah yes udah masukin ke nah betul itu nah udah masuk
Nah, coba. Ya, tapi dia jadinya kayak gini ya, Kak. Kayaknya ada yang salah ya, Kak. Ya, ada yang salah itu. Kenapa coba? Kenapa coba? Ulangin. Kamu ke X dulu deh. Kamu nggak pakai flow starting point. iPhone 16. Enggak. iPhone 16. Kamu itu nggak pakai starting point. Ulangin deh. Coba pakai starting point pasti bisa. Starting point yang atas. Harus yang atas, yang frame-nya. Oke, ini udah. Gini. Enggak. Masukin bener kayak tadi. Cuman tadi di iPhone-nya kamu. Nah. Kan tadi kamu flow 1 tuh. Coba lihat flow 1. Nah. Coba di play. Tapi Bisa. masih gini. Kamu kayaknya. Bentar ya. Coba kita lihat. Scroll with parent. Vertikal. Oke, udah benar. Terus layersnya, coba layersnya, coba mau lihat layers, layers, aset sebelah aset layers, Oh, ini tuh keren. frame, bener. Oh iya, ada frame dalam frame lagi. Harusnya kan kalau udah frame itu nggak ada frame lagi. Kamu frame-nya terlalu banyak. Jadi kalau frame juga nggak bisa frame terus ya guys. Maksudnya frame-nya itu satu kali gitu. Ini kan kamu frame nih, isinya mana sih? Ini tapi Balik bisa, Kak. mana? Ini prototipe-nya bisa, udah bisa. Udah bisa. Loh, tadi kenapa nggak bisa? Nggak tahu, kayaknya jaringan deh. Oh, jaringan. Oh, ya Pokoknya udah. bisa. Harusnya bisa. Oh, ya udah. Oke. Kalau udah bisa aman. Ya begitulah guys, prototype kadang-kadang suka error karena jaringan ya. Oke, terima kasih Alma. Oke, terima kasih, Kak, atas masukannya. Iya, siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Alhamdulillah. Terus teman-teman lain, Alhamdulillah ya Allah saya nggak ditunjuk. Gitu kan, Alhamdulillah. Oke. Sip, thank you so much teman-teman. Nah, aku izin spill final project nanti ya untuk apa namanya karena kita udah di sesi ke-6 kita harus apa maksudnya nanti di akhir kan ada final project yang harus kalian kerjain di mana itu tuh salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat setahu aku ya dan kelulusan ada nilai juga kan di situ. Nah, bentar. Oke. Nah, aku izin share screen ya teman-teman. Kelihatan? Oke. Final project-nya adalah yang pertama itu memilih satu tema. Sebenarnya temanya udah ditentukan dari aku di awal. Makanya aku selalu spill dan selalu wanti-wanti kalian kerjain tugasnya karena ini berhubungan sama final project-nya, sangat berhubungan. Nah, untuk temanya kalian sebenarnya udah dipilihin sama aku di awal gitu ya. Ada yang finance, ada yang education, ada yang e-commerce dan lain-lain gitu ya. Nah, terus yang seperti kemarin juga bilang, kalian bisa milih antara redesign atau revamp, bahasanya gitu ya. Existing product, misalkan kalian mau redesign aplikasi Transjakarta, atau enggak kalian mau redesign Maxim, misalkan kayak gitu. Ya nggak apa-apa, gitu kan. Tapi nanti ada penjelasannya di bawah. Terus yang kedua ada dummy produk dari nol. Jadi benar-benar kalian bikin sebuah aplikasi baru, tapi yang paling penting adalah
harus punya unique value. Unique value itu adalah fitur yang paling unik yang nggak ada di aplikasi lain tuh apa? Karena kalau misalkan sama-sama aja, terus ngapain kalian buat aplikasi baru? Gitu kan? Pertanyaannya itu, ngapain buat aplikasi baru kalau misalkan fiturnya sama aja kayak benchmarkingnya gitu. Terus di sini em, eh, ada beberapa poin kalau untuk revamp atau redesign itu perlu lebih kritis dan kreatif dalam memperbaiki dan mengembangkan fitur-fitur yang ada di suatu platform yang sudah ada sebelumnya. Kayak contoh Maxim dan lain-lain gitu yang emang keresahan kalian ataupun interview ya, yang kemarin aku udah bilang interview, guys, biar tahu problemnya user gitu. Yang kedua, poin yang kedua itu dummy. Nah, ada beberapa poin yaitu memaksimalkan potensi kreatif tim untuk melahirkan produk inovatif. Terus yang kedua berkontribusi dalam memecahkan kebutuhan atau permasalahan pengguna yang belum terselesaikan. Yang ketiga memicu kolaborasi tim untuk menciptakan solusi inovatif yang menjawab kebutuhan pengguna. Kalau dari nol tuh emang benar-benar effort ya, karena yang namanya juga dari nol, jadi mau nggak mau kalian harus in deep banget gitu kan. Terus yang keempat adalah mendukung tim dalam mengeksplorasi ide-ide baru dan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pengguna. Itu. Jadi pilih, jangan dua-duanya, pilih mau revamp apa redesign, terserah gitu kan. Terserah tim kalian yang udah diomongin kan. Kemarin kan udah aku bilang ya, kalian bisa apa namanya? Mau dari nol, mau redesign ya nggak masalah, monggo. Yang penting sesuai dengan tema. Terus step outputnya apa aja sih Kak nanti untuk final project gitu ya. Yang pertama, step outputnya. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, melaksanakan user interview sesuai perencanaan riset yang sudah dibuat dan prinsip pelaksanaan riset. Kemarin udah aku apa namanya aku spill dan kemarin juga udah buat empathy map ya, desk research juga kalian udah lakuin kan. Terus lakuin desk research dari Google atau jurnal atau referensi lain terkait dengan permasalahan yang ingin diangkat. Semisal terkait tema edukasi. Di mana edukasi di Indonesia menurun berapa persen dengan adanya data kuantitatif berapa persen lebih menguatkan background masalah yang diangkat gitu. Terus yang ketiga, membuat analisis problem dari hasil interview sebelumnya, masukkan data tersebut ke dalam user persona atau empathy map gitu ya yang udah kalian lakukan, serta membuat problem statement yang formatnya itu kemarin udah aku spill juga formatnya, dan Homaiqui juga udah aku sempat spill caranya gimana dan ngelakuin apa namanya berdasarkan user persona gitu kan, dan mendokumentasikan hasil riset dalam bentuk apa affinity mapping gitu kan, dalam bentuk yang grouping itu atau card sorting. Nah, yang keempat, lakukan step ideation dari solusi HMW-nya yang udah dibuat sebelumnya. Solusi tidak boleh keluar batasan dari HMW yang telah dibuat, teman-teman. Jadi nggak boleh yang jauh banget gitu solusinya. Terus prioritasin ide, ya kan? Kalau idenya banyak diprioritasin, mana yang kira-kira penting sesuai dengan matrix idenya. Matrix ada banyak, bisa pakai how, wow, no matrix dan lain sebagainya. Membuat flowchart. Flowchart juga kemarin udah sempat di-spill juga. Dan low fidelity yang wireframe ya. Yang wireframe tuh yang nggak ada warnanya sama sekali, yang baru konten-kontennya doang. Berdasarkan ide yang telah dipilih dari sebelumnya. Ya. Terus yang keenam, itu mengembangkan UI prototype. UI prototype kita udah 2 hari berjalan, yang kemarin sama hari ini. Kalau ini lebih ke prototype, kalau yang kemarin lebih ke desain. Jadi buat mock-up produknya bener-bener yang udah ada warnanya, udah di prototyping ya. Teman-teman, prototyping yang simpel aja, nggak usah ngeribet, yang simpel aja, pakai klik udah selesai. Pakai klik 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 kan sebenarnya gitu kan prototyping. Jadi bisa diklik, intinya bisa diklik terus arahnya kemana gitu. Terus yang ketujuh adalah nanti ini belum, nanti ini materinya besok, usability testing dari desain solusi yang telah dibuat. Oke, jadi yang belum aku sampaikan materinya adalah nomor 7 ini. Tapi dari nomor 1 sampai nomor 6 itu udah semua. Ya, teman-teman. Jadi yang aku bilang, kenapa kok tugasnya banyak banget, Kak? Bagus tugasnya banyak dari awal. Kenapa? Karena nanti final project kalian tinggal rapi-rapihin. Tinggal ngebuat apa? PPT-nya doang. Karena kalian sebenarnya udah nyicil dari awal. Dari hari pertama tuh kalian udah nyicil gitu. Itu sih sebenarnya. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi nanti akan dikumpulin final project-nya, nama kelompok, final project-nya, terus nanti Talent Hub batch 17 nanti aku akan kirim linknya, tapi nggak sekarang. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, em, bentar.
Ini nggak ada ya pertanyaan tentang final project ya, berarti udah aman ya? Iyalah aman. Terus ke dalam hati, iya kak aman kak, soalnya udah dicicil gitu kan. Jadi daripada aku ngomong apa, sorry, aku nggak ngasih tugas nih. Misalkan aku nggak ngasih tugas nih tiap harinya, nggak ada tugas misalkan kayak gitu ya, cuman quiz doang atau gimana gitu. Terus ujuk-ujuk tahu kan ya, ujuk-ujuk balas Sundanya tuh tiba-tiba nih pas final project dam kayak tadi, kayak kayak wah pasti kalian kayak tolong. Pertama kalian belum bonding sama teman kelompoknya. Itu kan kalau bonding kan perlu waktu ya, sehari 2 hari gitu kan. Terus belum bikin permasalahan yang diangkatnya gimana, terus belum bikin HMO-nya dan lain itu kan banyak tuh. Itu kan gak mungkin dalam contoh misalkan final project-nya kalian ngerjainnya itu di hari tanggal selesai ini kan tanggal 11 tanggal 12 misalkan. Nah, misalkan kalian pengumpulannya final project itu misalkan ini aku nggak tahu pengumpulannya kapan, belum dikasih tahu, tapi misalkan tanggal 16 gitu. Berarti kalian cuma ada waktu 4 hari buat ngedevelop itu. Pasti kalian asal-asalan nanti hasilnya. Kayak, "Oh, udahlah yang penting kelar gitu." Tapi kan sebenarnya kan kalian udah nyicil tuh. Jadinya enak gitu loh, tinggal dirapi-rapihin aja. Tinggal masukin PPT nanti. Itu sih guys, jadi makanya that's why alasan aku kenapa tugasnya kok banyak banget ya kak gitu. Sampai ada yang mengundurkan diri gitu karena tugasnya kebanyakan. Terus kayak, ya udahlah ya gitu. Itu sih, jadi enak kan maksudnya sekarang itu kalian sebenarnya tinggal melanjutkan sebenarnya melanjutkan tugasnya kalian gitu. Jadi nggak dari nol bener-bener gitu. Gitu sih teman-teman. Deadline-nya belum, nanti aku akan apa namanya nanti dikasih tahu kok sama Kak Astornya juga. Itu ada lagi? Nggak ada. Aduh, oke. Ini nggak ada pertanyaan. Udah puyeng ya guys. Kayak lagi belajar ini ya. Lagi belajar apa? Prototyping. Udah puyeng. Kayaknya pas awal-awal tuh banyak loh pertanyaannya kan. Lagi mikirin tugas. Terus makin kesini tuh makin sedikit gitu menipis. Ya gimana tadi eh, Zaki? Apa mau nanya, mungkin kalau eh, aku kan ada tugas buat apa ya, produk requirement design gitu buat UAS. Mm-mm. Itu di tugasnya boleh dari ini juga nggak? Maksudnya tadi kan di tema-temanya udah ditentuin ya. Sementara yang eh, aku sendiri yang buat UAS itu ngambil tema buat kesehatan gitu lah. Kesehatan. Kira-kira ya. Maksudnya berarti ganti tema ya kelompok kamu? Enggak, sebenarnya beda gitu loh. Kan yang kelompok saya yang di Talent Hub ini kan em, dapatnya di pendidikan. Sementara Mm-mm. aku juga ada tugas UAS gitulah Kak, buat produk requirement design nanti buat wireframe sama segala macam gitulah, Mm-mm. UI UX-nya gitu. Loh, Kira-kira pakai yang itu enggak, biar maksudnya biar linear sama tugas kuliah gitulah, nggak puyeng. enggak gini. Maksudnya adalah kan ini kelompok kan, enggak sendirian. Maksudnya gini, kalau kamu pindah, kamu harus izin dulu sama kelompokmu kan? Ya nggak sih? Kayak, guys, sudahlah pakai ini aja. Sedangkan kamu udah bikin, di kelompokmu udah bikin kan? Yang education, Juga sih. udah. Nah, iya itu sih guys. Maksudnya, kalau mau ngubah tuh harus izin dulu. Se, se apa namanya tuh apa ya? Musyawarah lah intinya. Kalau tugasmu kan, tugasmu. Maksudnya gini loh, ini kan kalau projectnya Talent Hub kan? Nah, kamu udah bikin nih sama kelompokmu gitu kan. Terus tiba-tiba nih, gimana kalau pakai ini aja gitu kan. Itu jadinya ini. Soalnya nggak sendiri-sendiri nih tugasnya, Sultan. Sekelompok kan. Oke sih. Kecuali sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nggak masalah. Kalau misalkan sendiri nih, oh Kak, aku mau ngambil ini aja deh kak, gitu nggak masalah. Cuman kan ini udah dibikin kan education. Kan nggak enak juga ya kalau tiba-tiba ganti gitu sih. Soalnya sedikit burn out juga sih Kak, tugasnya kebanyakan. Apa? Sedikit puyeng juga tugas. Oh iya, itu sudah resiko ya. Maaf ya. Maksudnya gini, aku bilang itu resiko eh, ketika memang mendaftar ini kan eh, udah tahu belum sih Kak dikasih tahu ada final project Kak? Apa enggak? Kalau pendaftaran
final project nggak dikasih tahu sih, cuman kalau udah pengalaman di talent hub, di talent Hmm, class gitu, rasanya udah tahu sih kalau ada final iya, project setiap jadi setiap ada talent class. iya betul. Jadi ya sebenarnya itu udah resiko sih Sultan gitu. Kalau emang misalnya oke tugas kan emang pasti banyak ya. Yang penting pelan-pelan aja sih maksudku, ngasih waktu aja, kasih kasih spare waktu lah intinya untuk ngerjain ini gitu. Gitu. Oke, nggak ada pertanyaan. Soalnya kalau mau ganti kasihan teman-temannya. Nggak tahu ya setuju nggak gitu. Takutnya ada yang ngomel di belakang ini si Sultan nih ganti-ganti tema gitu kan. Biasanya begitu. Kecuali kalau kamu sendiri nggak masalah deh beneran. Maksudnya kalau kamu sendirian ya, nggak ada. Ini kan kelompokan soalnya tugasnya guys. Nanti kelompokan ya teman-teman, nilainya juga kelompok. Nilainya kelompok. Jadi nilainya sorry, nilainya tuh per individu gitu ya, bukan per kelompok. Maksudku yang per kelompok tuh adalah ngerjainnya per kelompok, tapi nilainya tetap per individu. Jadi usahakan aktif di dalam kelompoknya. Bisa kelihatan kok mana yang aktif, mana yang enggak kan. Gitu teman-teman. Nah, nanti di akhir project ada apa namanya? Presentasi. Itu enggak semua kelompok sih. Aku nanti akan memilih satu kelompok sebagai perwakilan. Gitu, teman-teman, mantap. Semangat ya, teman-teman. eh Kenapa tuh? Bentar. Kak, anggota kelompoknya pada keluar. Sumpah, udah kayak lagi gibah. Seriusan? Seriusan? Alma mana Alma nih? Mana Alma on mic? Coba on mic. Kak, Oh iya. iya yang dua udah keluar, tapi yang satu tuh aku chat gak bales-bales. Sedih banget Alma. Ya Allah, ditinggal, di ghosting sama temen kelompoknya sendiri. Ditinggal dan di ghosting ya. Alma sama aku aja yuk tuh. Tuh sama sama udah bikin belum? Ah, berarti tapi adalah case jeleknya nih Alma. Case jeleknya kalau misalnya ntar kamu gabung sama Arina, ya kan Arina kan namanya. Arina itu nanti kamu antara bikin, maksudnya gini, kalau Arina nih belum dapat nih, misalnya dia belum dapat kelompok juga gitu kan, atau nggak di ghosting sendirian gitu. Tuh banyak tuh, ambil aja tuh, guys. Ya Allah. Jadi tapi case jeleknya kamu harus mempelajari lagi, maksudnya kamu harus aktif lagi di grup itu, harus ngasih apa namanya? Ya biasalah kontribusi gitu loh ya Alma kan, karena kan diambil kan, jadi harus berkontribusi gitu loh, jangan sampai kamunya misalkan nih kamu udah diambil nih sama siapa gitu ya, terus kamunya ternyata kamu ngilang gitu kan, nggak enak ya sama kelompok yang udah ngambil kamu gitu sih. Tapi Tuh, aku juga udah ngerjain gitu loh, Kak. oh udah ngerjain, nah Iya, temanya apa? cuman yang low. Oh, Iya. oh dia udah ngerjain. Arina coba Arina yang tadi dia di ghosting, aku di ghosting, kamu temanya kamu udah ngerjain belum Arina? Mana Arina nih? Tadi Arina M mana? Udah, temanya apa? Mana? E-commerce. E-commerce, udah juga. Nah, pilihannya adalah gini, ada dua pilihan. Antara kalian bikin baru case-nya, tapi kalian gabung nih, Arina sama Alma nih ngerjain berdua. Atau ya udah, stick sendiri sampai akhir dan nilainya untuk diri sendiri. Mau yang mana terserah kalian. Pilihannya dua itu sih, karena kan sayang ya udah ngerjain kan gitu, sayang sih menurutku udah ngerjain itu, daripada kalian masuk kayak terus jump in lagi kan, jump in tuh kan menurutku susah ya, kayak harus kenalan dulu ya nggak sih, harus kenalan dulu, harus kayak menilai karakter orang dulu, terus kalian berkontribusi apa juga bingung gitu kan. Tuh Alma tuh boleh tuh, udah berdua dah, nggak apa berdua aman ya, aman berdua ya udah bikin grup, nggak usah nggak sih kalau berdua, ngapain berdua bikin grup. Itu kayak chat PC. Oke, gitu aja. Berarti berdua ya, teman-teman. Insya Allah aman, Kak. Sip, mantap. Keren. Untung kamu bilang loh, Alma. Teman-teman yang lain kayak gitu ya, kayak Alma ya. Bilang ya, bilang. Maksudnya kayak kalau teman kelompoknya keluar, itu bilang.
kayak Alma tuh jadinya alhamdulillah dia dapat teman kan, ngomong aja jujur nggak apa-apa, kayak aku juga kelompoknya hilang-hilangan nih kelompoknya gitu, atau enggak kalau ada temennya di sini yang kurang aktif ngomong aja ke aku tapi jangan di forum. Maksudnya kalau kata tadi kan case-nya beda ya, kalau tadi case-nya Alma kan dia emang ngilang semua kelompoknya dia sendiri gitu istilahnya gitu. Nah, kalau nanti ada yang nggak aktif nih atau enggak, kak dia tuh ada di grup tapi itu nggak aktif kak dan nggak ngerjain gitu, itu kalian boleh PC ke aku aja terus sebut namanya gitu ya, jangan di jangan di forum, nggak boleh, itu etika namanya tuh. Sip, Mansul, Mansul, Alma, lagi yang mau ditanyain? Tidak ada ya sepertinya. Oke, kalau misalkan nggak ada, Ada um, Kak, ada. Itu ada. yang angkat tangan, Tung, raise hand. absen, absen, kak absen. Present kan? Tadi present, present. Tidak ada yang raise hand. Mana raise hand? Oh iya, ding, ada yang raise hand, bener. Oh, aku kira present. Ah, Wira, Wira Satria. Oke, thank you, Imron. Thank you, Kak Imron. Ya. Iya, ini Kak, sebenarnya mau nanyain terkait final project-nya. Mm-mm. Jadi kan kami ke arah mental health nih. Terus Mm-mm. salah satunya yang bakal mau di redesign itu Relief, Oh, relief. Oke, aplikasi oke. Relief ya. Jadi di sana itu kalau saya lihat di kemarin kan kakak ada ngajarin tuh di Mobin kalau nggak di Camjo untuk cari Iya. screenshotan flow-flownya gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi setelah dia lihat di Camjo itu mungkin ada sekitar 50 screen Kak untuk tampilan UI-nya. Itu ketika kita mau redesign, kita redesign keseluruhan atau fitur yang mau kita perbaiki ya Kak? Fitur yang mau kalian perbaiki aja. Oke Kak. Kalau di Fitur. sini kan mungkin ada apa ya, konsultasi gitu Kak. Berarti di flow konsultasi yang menurut kita mau kita improve yang bakal kita redesign ya Kak? Betul, betul, Oke. betul. Ini nggak keseluruhan kan? Kalau keseluruhan namanya buat aplikasi dan waktunya kayaknya nggak cukup deh kalau keseluruhan. Aku yakin. Ah, oke Kak. Di fitur yang mau kalian angkat atau yang mau kalian desain. Oke, nanyain itu aja sih Kak. Oke, Thank you Kak. Misyami. Fatih, silakan Fatih. Oke, malam, malam Kak, aku mau nanya terkait final project juga nih. Mm-mm. Kebetulan aku juga satu tema sama Kak Wira tadi. Aku di mental health juga, tapi untuk di kelompokku sendiri, kita memutuskan untuk develop apps, develop produk baru nih. Terus tadi mungkin pertanyaannya nggak juga ada sama Kak Wira. Tadi yang aku mau tanyain adalah ini kan tadi kalau kita ngedevelop produk baru itu harus ada unique value-nya ya Kak. Nah, berarti itu kan terus juga tadi di ketentuannya juga ada dibilang kalau kita tuh harus bikin sesuai sama permasalahan yang ada kan dari HMW yang ada, dari problem yang ada gitu. Nah, berarti nanti kalau misalkan buat yang ngedevelop produk baru itu yang kita buat prototipenya, kita testingnya nanti itu yang flow-nya itu yang kita angkat masalahnya aja atau semua fitur dibuat juga gitu. Untuk di testing ya. Ya, Untuk kayak untuk gitu. yang di testing ya. Untuk yang di testing biasanya biasanya nih normalnya ya. Normalnya memang semuanya. Semuanya itu dalam artian ada pendaftaran, registrasi, terus ada login, logout kayak gitulah intinya. Homepage gitu kan masuk homepage. Plus fitur yang mau diangkat dong, udah pasti itu. Nah, harusnya seperti itu sih normalnya. Tapi aku balikin lagi ke kalian. Kalau waktunya nggak cukup, misalkan ini mah kayak misalkan textingnya waktunya nggak cukup kak untuk semua fitur, iya semua fitur gitu. Ya udah, yang penting-penting aja. Yang penting-penting itu adalah fitur-fiturnya yang pastinya kalian mau redesign gitu kan, pengen tahu dong kayak hasilnya gimana. Itu udah mutlak gitu ya. Tapi sisanya kalau memang masih ada waktu nih, ini kalau memang masih ada ya, itu pendaftaran sih menurutku. Karena onboarding itu penting. Pendaftaran, ya pokoknya pendaftaran login lah yang kayak verifikasi kayak gitu kan. Itu. Itu sih teman-teman. Oke, makasih banyak Kak Ika. Sangat Iya, menjawab. sama-sama. Ada lagi teman-teman?
Tidak ada. Oh, Imran mau nanya, Imran? Enggak. Oh, enggak. Biasanya Imran nanya. Sesi pertama, sesi dua nanya. Sesi tiga. Tapi Tidak ada sama sekali, Kak. tidak ada. Coba aku mau nanya, karena kamu backgroundnya psikologi ya. Kalau kalau nggak salah aku masih ingat soalnya. Kamu kan backgroundnya psikologi tuh. Nah, di Iya, psikologi itu ada bahasan tentang UX gak? seingatku ada, tapi sedikit sekali di ini mata kuliahnya yang apply SciTech. Dan itu pun nih kelompoknya satu jadi yang mengenai UX. Heeh, Oh gitu. iya. Terus ada kayak apa namanya digital produk gitu kayak bikin Figma gitu ada nggak? Iya, Oh, aku gak ada sama sih sekali, Kak. nggak ada Kayak ya. kita bahas teori saja, Oh UX teori saja. ya dari Gestart apa yang membuat mereka merasakan gimana ini aplikasinya lancar jika ada teks-teksnya yang gak membingungkan gitu fitur-fiturnya. Iya, hanya sebatas ini teori lalu presentasikan PPT. That's all. Ya, nice nice. Aku kepo aja Oke. sih teman-teman, gak apa-apa ya. Hmm. Jadi karena menarik soalnya gini, salah satu temanku juga yang dulu eh, kebetulan kita itu eh, aku cerita sedikit aja ya teman-teman. Jadi dulu sempat pernah ikut lomba UI UX kan. Kayaknya sekarang juga banyak di lomba UI UX jujur banyak banget. Nah itu dulu juga aku sempat ikut. Nah ngambilnya itu temanya tuh masalah apa ya lupa deh temanya apa aku lupa intinya lupa. Tapi yang aku ambil sama kelompokku tuh aplikasi mental bukan aplikasi kekerasan pada perempuan. Jadi gimana caranya perempuan-perempuan ini, even perempuan sama cowok lah ya yang mendapatkan kekerasan seksual ataupun kekerasan verbal, fisik kayak gitu-gitulah intinya, itu dia bisa melaporkan tanpa ada rasa takut gitu, melaporkan ke lembaga hukum, terus dia juga lapor ke temennya atau komunitasnya atau enggak cerita kan biasanya orang-orang yang mendapatkan kekerasan tuh nggak mau cerita kan biasanya kayak dipendem aja sendiri gitu karena itu tuh yang aku angkat gitu, yang aku angkat tuh itu intinya. Nah, dan itu aku ngambil alhamdulillahnya aku punya temen sih di situ dan dia psikolog gitu. Dia psikolog. Dia psikologi jurusannya. Dan aku grup lah sama sama dia gitu ya. Cewek kebetulan cewek semua nih grup kita nih. Cewek-cewek nih gak ada yang cowok gitu kan. 4 orang cewek semua. eh 3 dari SI sistem informasi, satunya psikologi. Nah, kita ngambil perspektifnya anak psikologi. Terus ya udah aku nanya-nanya tuh, bener sih kata kamu kalau waktu di kampusku juga dulu nggak ada belajar Figma katanya. Jadi dia tuh belajar Figma, dia ceritakan, iya aku tahu Figma tapi bukan dari kampusku katanya gitu, bukan dari guruku gitu kan, bukan dari dosenku. Aku taunya malah dari temanku yang lain gitu. Dia ikut webinar kayak gitu-gitu. Nah sedangkan kalau di psikologi tapi researchnya dalam. Jadi apa namanya dia yang riset-riset yang si des researchnya itu jago. Jadi kayak apa sih, kan karena juga sesuai ya kali ya mungkin sama jurusannya dia kebanyakan riset juga apa pakai apa gitu metode apa gitu aku lupa sih dia pakai metode apa gitu ya untuk mencari apa gitu jago tuh dia risetnya jago banget makanya terus karena sering diajarin katanya tuh sering diajarin prinsip-prinsip research kayak gini terus kayak apa cara apa ya kayak melihat kepribadian orang tuh pakai treatment ini kayak gitu gitulah intinya kayak gitu aku udah lama ya jadi lupa pokoknya kayak gitu menarik kan jadi kayak oh gitu ya gitu terus karena relate sama apa yang aku angkat gitu ya tema apa sih namanya latar belakangnya gitu tentang kekerasan ternyata ya itu apa dia juga setuju gitu kan jadinya kita collab gitu kita collab udah deh jadi kayak bener sih banyakkan teori. Tapi risetnya dalam loh itu. Biasanya anak psikolog tuh risetnya dalam tuh. Iya, kami punya jokes. Kami tidak boleh lulus kuliah kalau kami tidak baca jurnal artikel sampai 200 lebih. Iya, 200 jurnal artikel. nah, iya loh. Makanya aku sampai shock ngelihat temanku ini shock kayak, aduh ya Allah. Dia udah biasa tuh lihat jurnal-jurnal tuh. Makanya kalau nanya ke dia nih ya, eh tahu nggak nih kekerasan tahu itu jurnalnya banyak kata dia gitu. Banyak tuh jurnalnya bagus tuh diambil katanya. Oh ya udah, oke ya ini ya, iya ya oke gitu. Jadi dia pinter ini sih mapping mapping
apa ya, desk research-nya tuh yang mantap tuh desk research kan, kalau kita kan desk research dari Google doang ya guys ya. Apalagi sekarang ChatGPT, pasti aku yakin kalian ada yang dari ChatGPT. Nah, dulu kan nggak ada ChatGPT ya. Nah, ya udah Google aja. Google ResearchGate kayak gitu. Iya, iya, iya. Menarik, menarik. Karena tuh perspektif dari jurusan yang lain ya. Mungkin teman-teman di sini boleh kalau misalkan ada dari jurusan selain dari Imron ya. Tadi kan psikologi tuh Imron ya. Ada yang misalkan teknik geologi atau enggak, Kak, saya beda banget nih, Kak. Oh itu kemarin ada yang cewek arsitektur. Mana? Aduh, aku ingat. Pokoknya cewek arsitektur. Itu juga menarik banget sih menurutku. Mbaknya. Mbaknya nggak tahu deh, ini hadir nggak nih sekarang. Denisa ya? Bukan. Eh, Nai, Naila. Lupa, aku lupa, gengs. Tapi pokoknya ada cewek gitu. Itu anak arsitek. Itu juga keren tuh. Jadi dari beda jurusan gitu loh. Waktu itu ada kampus Merdeka ya, kalau nggak salah. Mungkin di kalian juga ada kampus Merdeka. Itu tuh dari jurusan, lupa. Susah jurusannya. Bentar, aku mengingat-ingat dulu. Soalnya banyak guys, kayak batch berapa gitu ya. Oh, ini. eh per apa sih per apa ya? Ntar lu, bukan pertambangan, bukan. Hutan, hutan, perhutanan alam. Nggak ngerti, pokoknya hutan, dia di hutan. Pokoknya perhutanan gitu kan intinya. Pokoknya jauh lah, jauh banget tuh, jauh banget tuh. Terus perhutanan lah. Terus ada cerita ini sih, kayak aku nanya, loh kok tahu UI UX? Maksudnya gini, kok kamu tahu digital? Iya Kak, soalnya saya udah bosen ini, saya di jurusan hutan, guys, saya salah jurusan katanya gitu kan. Loh kenapa gitu kan, kayak kenapa, emang nggak enak apa gimana? Enggak Kak, ini aduh, karena kan mungkin kehutanan ya, kehutanan apa perhutanan nggak tahu, tapi perhutanan alam katanya gitulah pokoknya. Nah itu tuh dia mengidentifikasi apa sih ini, hutan, bukan hutan, tumbuhan kayak dia tuh ada praktikal mengidentifikasi tumbuhan, jadi ke hutan guys, beneran ke hutan loh itu, kayak pakai ya pokoknya gitulah pokoknya. Terus sempat pernah diserang sama tawon, kan ngambil madu tuh dia, nah diserang tuh sama tawon. Terus kayak aduh, kok jurusannya begitu, maksudnya kayak emang beneran lah itu, kayak emang praktikalnya begitu gitu kan kata dia. Aduh, terus makanya dia bilang, aduh saya nggak bisa nih kayak gini, soalnya kan saya putri gitu kan, putri Solo gitu kata dia. Enggak sih, bercanda, dia bercanda, aku tahu maksudnya dia itu, dia bercanda. Terus kayak aku nggak bisa Kak di sini karena aku putri Solo gitu kan, jadi aku harus putih, bersih, bersinar gitu kata dia. Jadi aku maunya di digital aja katanya gitu. Itu lucu banget sih guys, sumpah itu lucu banget. Aku tahu dia bercanda, maksudnya mungkin karena cewek kan, dia cewek kan, terus dia udah mikir ke depan, dia bagus sih sebenarnya, kayak udah mikir ke depan, kayaknya saya nggak bakal deh kerja di sini gitu. Terus aku bilang, lah perhutanan kan bukannya ada di kantor ya? Iya Kak, tapi jarang di kantor gitu. Sedangkan dia adalah emang cewek-cewek yang feminim banget, maksudnya yang kayak emang feminim banget gitu loh, ngerti kan ya, cewek feminim yang emang nggak biasa ke hutan kayak gitu-gitu. Makanya apa, dia udah melihat ke depannya, oh ya saya maunya depan laptop aja katanya gitu. Makanya saya mencari apa, pelatihan-pelatihan yang emang saya bisa belajar secara otodidak dan dari laptop Kak katanya gitu. Bagus sih. Itu dia semester berapa ya? Lupa. Kayaknya sekarang udah lulus deh. Nggak tahu, lupa deh semester berapa, aku lupa. Kayak dia cerita gitu. Tapi maksudnya lucu sih, kayak wah menarik ya gitu. Dari beda beda jurusan banget soalnya. Gitu teman-teman ya, ini sekilas info lah. Ada ini, ada pertanyaan mungkin di luar UI UX, boleh, nggak apa-apa kalau emang mau bertanya gitu. It's okay. KLHK, oh KLHK, widih. Ternyata nanti dia bantu buat website KLHK. Widih, keren. Iya juga ya, bener ya. Iya bener lagi. Aku tahu lagi KLHK. Keren juga, iya bisa sih. Bisa, bisa guys, beneran. Kan dia tahu digitalnya kan. Bagus, bagus. Kementerian, iya ya, masuk Kementerian Lingkungan Hidup. Kan padahal kan maksudnya gini kan, sebenarnya kan di perhutanan kan nggak jadi, nggak mungkin kerjanya di hutan nggak sih guys? Maksudnya itu kan mungkin praktikalnya iya, cuman kan ke depannya kan nggak mungkin selamanya gitu di hutan gitu kan. Nah, tapi mungkin dia overthinking duluan gitu loh. Ya aku mikirnya ya udahlah, overthinking. Aisyah boleh.
Kamu mau tanya, kalau misalnya UI UX designer itu harus bisa ilustrasi nggak? Soalnya kan buat kayak tadi ya di card gitu ada gambar-gambar. Itu yang kita yang gambar sendiri atau emang ada orang ilustrasinya gitu? Oke. Eh, Jawabannya sebenarnya tidak harus ya, tidak wajib, opsional lah istilahnya gitu, opsional. Jadi kalau bisa itu bagus, tapi kalau enggak juga ya enggak apa-apa, it's okay gitu. Karena biasanya kalau di perusahaan besar itu ada illustrationnya sendiri, dan illustration itu kebanyakannya itu bukan masuk UI UX, kebanyakannya masuknya graphic designer. Biasanya kalau kita manggilnya anak GD itu anak-anak graphic designer. Itu mereka yang bikin ilustrasi. Biasanya kalau di perusahaan besar. Tapi kalau di perusahaan kecil atau enggak kamu nanti kerja di agensi gitu ya, itu kayaknya mau nggak mau sih belajar ya. Soalnya kayaknya temanku di agensi tuh dia semuanya gitu. All in one. Jadi bikin ilustrasi iya, bikin UX writer iya, bikin icon iya, bikin website iya, semuanya dia. Tapi plusnya adalah dia jadi bisa semua, ilmunya banyak kalau di agensi gitu. Tapi kalau di perusahaan kayak corporate ataupun startup yang udah gede itu rata-rata beda. Nggak ngerjain kok, nggak ngerjain ilustrasi. Kita dapat ilustrasinya udah ada, yaudah kita tinggal ngambil. Atau bahkan kita request, aku mau ilustrasinya tentang orang berjabat tangan, misalnya kayak gitu. Setelah dia transaksi, misalnya kayak gitu ya. Nanti dia bikinin. Yang penting ada brief yang jelas, nanti mereka bikinin. Tapi kalau misalnya di agensi gitu sama corporate itu gajinya sama apa enggak sih? Apalagi job desk-nya banyak banget. Ini ada, ada lucu. Pertanyaannya bagus ya. Tapi lucu ini bertanya langsung to the point, langsung to the point nih, langsung gaji gitu kan. Gajinya tuh sama nggak sih Kak? Itu kan job desk-nya banyak, kalau gajinya kecil kan nggak enak ya. Yang mending yang corporate aja gitu kan. Jawabannya adalah sebenarnya ini ini pandanganku. Gini, karena aku nggak pernah kerja di agensi, ya sebenarnya kan aku nggak pernah kerja di agensi, jadi aku kurang tahu. Maksudnya kurang tahu gajinya berapa. Tapi karena aku punya temen, nih ini aku kayak pandanganku POV-nya POV dari info temen ya, maksudnya bukan dari infoku sendiri tapi dari temen. Aku ada beberapa anak teman agensi itu ya biasalah namanya curhat-curhat gitu kan, gajinya ya sebenarnya kalau gaji itu kan sebenarnya sesuai dengan kota ya, kota kita kerja ya. Maksudnya kalau aku misalkan di Jakarta berarti aku ikut UMR Jakarta. Kalau misalkan Aisyah kerja di Bandung berarti kan biasanya ikut UMR Bandung, ataupun di Jogja UMR Jogja gitu kan. Itu udah patternnya, itu udah umumnya kayak gitu. Tapi kalau untuk desain sebenarnya sejujurnya agensi itu ya sama sih gajinya. Kayak bahkan ada yang lebih kecil juga gitu, bahkan ada yang gede. Kalau kalau kenapa kalau kliennya luar negeri, kayak agensi tersebut tuh dapat kliennya luar negeri gitu loh, banyaknya luar negeri, nah biasanya gede tuh gajinya, biasanya gede kalau dia klien-kliennya luar negeri. Tapi dia kalau misalkan nih klien-kliennya kayak Indonesia yang kayak PLN dan lain-lain kan itu kan masuk uangnya tuh agak lama tuh. Soalnya gini, agensi itu kan per project ya, jadi dia tuh gimana ya? Dia tuh membayar orang itu tuh based on project yang dia dapatkan. Itu agensi tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau misalkan nggak ada project, ya nggak dapat bonus gitu. Istilahnya gitulah. Nah, kalau projectnya itu kayak nilainya kecil ataupun dari pemerintah itu biasanya gede tapi lama banget ininya cairnya turunnya. Nah, itu tuh biasanya agak-agak telat kayak gitu sih. Itu pengalaman temanku ya sebagai agensi ya kayak gitu. Biasanya dia pernah cerita kayak gitu. Kayak gitu, dan untuk gaji sebenarnya sama-sama aja karena rate-nya tuh sama gitu loh. Rate-nya ya maksudnya kayak rate yang junior tuh segini, 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 segini. Cuman emang kerjanya lebih banyak agensi jujur. Walaupun sama nih gajinya nih, tapi lebih banyak agensi. Beda banget gitu. Kalau di corporate kan sebenarnya agak lebih slow ya. Kayak karena kan gede timnya, jadi ada job desk-nya masing-masing, jadi kita nggak keteteran gitu. Agak lebih slow kok kalau di corporate tuh. Tapi minusnya adalah kita nggak bisa belajar banyak karena kita yang ngajarin. Kita yang kayak punya ilmunya gitu. Jadi kadang-kadang kita yang ngajarin kayak gitu. Itu sih kalau di corporate. Jadi kalau misalkan kalian mau di corporate mencari ilmu, menurut aku mencari ilmu tuh di startup sih. Menurut aku ya. Itu kalau kalian mencari ilmu jangan di corporate, di startup sih. Kalau di corporate tuh kalau ibaratnya kalian udah punya ilmunya, kalian mau settle tuh ngerti kan ya, settle tuh nggak mau kena layoff, pertama tuh settle tuh. Nggak mau kena layoff, nggak maunya gajinya naik terus, stagnan dan naik terus, aman dari layoff-layoffan, aman dari PHK
itu corporate udah pasti. Apalagi kalau misalkan in case misalkan kalian mau berkeluarga gitu ya nantinya, kan pasti mau yang settle dong, nggak mau yang kayak tengah-tengah nih, nggak tahu kepastian nanti gimana gitu. Nah, itu ya corporate. Tapi kalau kalian fresh graduate yang pengen menggali ilmu, startup sih. Hmm. Emang kalau misalnya gak ada proyekan terus kerjanya apa? Karena aku kan nggak nanya-nanya sampai segitunya ya ke temanku ya. Cuman temanku pernah cerita aja kayak kalau nggak ada project, pernah ada nggak project ya slow tapi tetap digaji kok itu. Cuman nggak dapat bonus apa ya apa gitu. Tetap digaji tapi nggak dapat bonusan. Gitu. Makasih. Iya, cuman kerjanya banyak, hektik, hektik kalau kata dia. Aduh, hektik banget ini. Nah, sedangkan kalau corporate ini kerjanya dari jam 7 dari jam 8 sampai jam 5 tenggo. Aku jujur selama di corporate nggak pernah bawa kerjaan aku ke rumah. Tapi pas aku di startup aku sering banget ngelembur. Kayak kelihatan banget sih perbedaannya. Karena di startup tuh kan kayak fasenya cepet banget ya. Ada lagi sampai kayak aku lembur-lemburan gitu. Tapi pas di corporate tuh beda banget. Jadi aku ya udah bekerja di jam kerja, nggak pernah aku bawa pulang kerjaan ke rumah. Kayak selesai pas jam kerjanya udah dan gitu. Lebih apa ya? Lebih WLB aja sih, lebih ya udah kayak gitu-gitu aja gitu loh karena kan nggak cepet ya jadi santai gitu. Ritmenya tuh agak lebih santai cuman ribetnya tuh kalau udah minta ACC ke atasan tuh udah ribet tuh aku udah kayak aduh pening gitu kan pala nih pening karena kalau corporate tuh kalian akan lama di negosiasi, aduh lama banget tuh negosiasi lah komunikasi tuh lama tuh terus minta tanda tangan nih, aduh tanda tangan nih kalau di corporate kayak kalian tuh minta tanda tangan ke dosen, nah itu tuh ya Pak, ini Pak tanda tangan dulu Pak. Nah kalau misalkan orang yang nggak ada nih besoknya lagi, kayak gitu. Lama, aku bilang, aduh lama banget ya, gitu kan. Jadi harus janjian dulu, minta tanda tangan ke ruangannya, kayak gitu-gitulah. Terus kenapa susah Kak negonya? Iya, karena kan mereka mungkin boomers ya. Maksudnya gini loh, pemikirannya kan beda. Jadi itu sih yang bikin susah. Jadi kayak mereka menurut beliau-beliau nih kayaknya cepetnya cuman itu aja gampang gitu kan. Cuman pas suatu kenyataannya kan nggak semudah yang difikirkan kan. Ini susah gitu dan impactnya tuh ternyata nggak bagus-bagus amat. Kayak susah lah pokoknya yang seperti yang aku bilang ya di sesi pertama kalau nggak salah Wira pernah nanya deh. Aku ingat Wira pernah nanya komunikasi. Komunikasi sama negosiasi itu susah menurutku kalau di corporate. Karena mereka itu tidak mengubah struktur kan. Strukturnya udah kayak gitu jadi susah negosiasinya sih apalagi kalau kalian dapat atasan yang ada beberapa atasan yang baik gini walaupun boomers ada juga boomers yang bisa menerima pendapat guys nggak semua boomers kayak gitu ya cuman ada yang baik juga ada yang bisa menerima pendapat anak-anak muda juga ada cuman ada juga boomers yang emang susah nah itu yang susah itu kita perlu pelan-pelan gitu loh nggak bisa kayak marah-marah tuh nggak bisa kalian yang ada malah nggak ditanda tangan jangan marah-marah jangan emosi jadi kayak harus sabar ya walaupun emosi ya tapi kayak pelan-pelan lah gitu harus dijelasin pelan-pelan gitu loh kayak contoh kalian jelasin ke ibu kalian deh kayak gitu kayak ke ibu bapak kalian tuh gimana kayak ini pak gitu itu bikin fake project buat portofolio. Wih, selama Anda sudah TTD di atas kertas, berarti Anda setuju sama gaji dan ketentuannya. Iya benar. Tergantung perusahaan. Iya benar, perusahaan tuh emang ngaruh, guys. Jadi gaji itu sesuai dengan perusahaan dan sesuai kota sebenarnya. Domisili, sumpah beneran deh. Kalian itu akan beda loh, kerja di Jogja sama kerja di Jakarta tuh beda loh gajinya. Kerja di Jogja tuh 1,8 loh setauku. Temenku 1,8 soalnya. Dan itu tuh, dan mereka cukup gitu. Karena apa? Gaya hidup di Jogja juga kan lumayan murah ya. Setauku sih murah ya. Lah iya, aku kan udah di sana murah ding, murah. Orang nasi telur aja cuma 5.000, murah kok. Nah, sedangkan di Jakarta itu 5.000 udah nggak ada, gengs. Cilok aja 5.000 udah nggak bisa. Kadang-kadang abangnya, dih 5.000, 10.000 neng gitu kan, dih. Gitu kayak buset dah 10.000 bang, mahal bener gitu kan cilok 10.000. Ya udah makanya kayak beda beda ini sih, beda harga aja gitu kan. Itu.
Oh iya ya, sekarang mahal ya? Oh sekarang mahal ya? Oh nggak tahu sih kalau mahal sekarang. Nggak tahu ya, karena aku pas waktu 2016-an 15 tuh murah. Aku sampai shock guys beneran kayak, bang yang bener bang. Kan beli nasi telur di apa tuh apa? Aduh aku inget tuh Warkop ya? Bukan. Burjo, Burjo. Nah ya aliasnya Burjo, ya kan? Burjo ada tuh di Jogja banyak banget tuh Burjo. Belilah aku nasi telur dadar sama nasi sama ada toge-togenya ada sayurannya. Berapa bang? Udah buat nih bawa nih uang. Berapa ya? 20.000 tuh ya bawa tuh. Ya aku kira kan 12.000 ya segitu gitulah intinya. 5.000 nih. Ah, terus dia diem dulu nih. Dan bang, tar dulu bang, ini saya nasi, sayur sama telur gitu kan. Terus sama teh tawar. Aku inget banget teh tawar tapi di apa di plastik. Tapi anget sih teh tawarnya. Iya 5.000 neng gitu kan. Kenapa neng gitu kan? Enggak gitu kan. Aku enggak bilang murah sih, cuman diem aja. Nih bang. Oh iya. Terus aku ngomong lah ke temanku, emang murah? Emang 5.000 ya? Ini telur apaan sih gitu kan? Takutnya telur tiren gitu kan. Terus ya temanku ketawa kayak, ya bener lah itu beneran telur lah gitu kan. Emang emang murah kok Kak di sini. Oh iya ya gitu. Baru tahu sih. Ya kalau gitu aku makannya nasi telur aja nggak sih tiap hari. Sehari cuma 15.000 gitu kan kayak. Ya nggak gitu kan kata temanku. Terus kayak ya udah terus kayak sehari itu aku pernah 10.000 doang kayak gitu sih guys. Kayak kan aku makannya juga nggak banyak ya. Maksudnya nggak yang banyak banget gitu makannya. Jadi 10.000 sehari tuh bisa loh. Dulu aku inget banget cuman seminggu tuh berapa gitu kayak aku mikir ya ini gaji Jakarta tinggal di Jogja, enak banget nih hemat hemat guys kayak nggak tahu kalau sekarang mahal makanya kayak kaget kalau sekarang mahal. Mahal ya, murah banget 5.000 nasi telur dulu, shock aku. Sekarang mahal kenapa mahal nggak tahu emang. Di sini banyak anak Jogja nggak? Jogja mungkin kayak ada yang Yogyakarta Sleman. Sleman kan Jogja kan itu. Ada anak Jogja nggak? Atau Jogjanya ini Bantul. Oh kayaknya Adi nih anak Jogja nih dia. Oh Klaten. Oh tapi kerjanya di Jogja. Iya iya iya. Gitu guys. Jadi menyesuaikan biaya hidup ya kalau gaji. Dan apa cara apa namanya kalau gini. Kalau atasan atau enggak perusahaan kalian tidak menaikkan gaji kalian, sedangkan kalian udah bekerja enggak puluhan tahun sih, bertahun-tahun gitu ya, kayak setahun 2 tahun lah kalian kerja tapi gajinya nggak dinaikin. Menurutku salah satunya ngomong ke atasan sih kayak, Pak, kok saya nggak dinaikin? Nanya sih, kalian jangan diem-diem aja guys. Kayak, ya udahlah mungkin perusahaan ini emang benefitnya atau nggak profitnya kurang, jangan kayak gitu mindsetnya. Ya kan kalian juga hidup ya, hidup kan perlu peningkatan dong gitu kan. Masa masa ibarat kata gini deh, tiap tahun aja UMR naik, masa gaji saya nggak naik gitu kan. Ya harusnya kalian berani untuk nanya sih, nanya dulu kalau emang nggak disetujui naik, solusinya resign gitu. Kalau aku sih gitu. Tapi sebelum kalian resign, pastiin kalian udah dapat kantornya dulu ya. Jangan sampai kalian resign terus kalian baru daftar gitu, jangan. Jadi pas waktu kalian masih kerja di sana, kalian udah nyari-nyari dulu gitu loh. Nyari-nyari yang udah sampai tahap interview kayak gitu loh, udah benar-benar keterima. Kalau udah benar-benar keterima, baru kalian mengajukan resign. Jadi jangan sampai resign pas belum ada backup apa-apa gitu. Gitu, not kakak. Nah iya, itu guys. Iya remote aja guys, sekarang banyak remote kan enak remote. Abis, ntar lu. Iya kak kerja remote di perusahaan Jakarta, tinggal nyari kota. Nah iya benar, banyak yang kayak gitu. Remote di Jakarta perusahaannya tapi tinggalnya di Solo. Banyak kok. Ini kok entar dulu nih gengs. Aku bingung ya, agak bingung nih. Ini kan banyak yang udah kerja ya. Wih keren banget. Kayak kok kalian tahu gitu. Kukira mahasiswa semua. Gini kali ya mahasiswa sambil kerja kali ya, ya nggak sih? Kayak kalian paham loh, apa namanya kayak kerja remote dan lain-lain gitu. Udah kak sambil kerja, keren banget. Keren tahu. Keren salut. Mantep mantep. Iya tahu bener deh Gen Z tuh sekarang update banget. Heran. Aku juga Gen Z ya. Jangan disangka aku tuh boomers guys, tolong. Kita tuh sama nih, setara ini kita.
Tuh kakaknya udah ketawa-ketawa aja tuh. Ya kita Gen Z gitu kan. Di sini tipe Kak, maaf. Oh, saya nganggur, tidak diperbolehkan nenekku untuk kuliah sambil kerja waktu itu. Oh alah, nggak apa-apa Imron. Ridho apa namanya nenek kadang bener juga kan. Oh kamu tinggal sama nenek ya berarti ya. Iya, Kak. Iya nggak apa-apa tahu maksudnya itu kan ridhonya dia kan. Biasanya kalau misalkan gini deh guys, misalnya contoh ya contoh kecil nih gini, ada orang tua yang nggak mau orang anaknya tuh kerja di rantau gitu loh, ngerantau tuh nggak mau atau nggak kerja kayak di luar kota tuh nggak mau karena takut kenapa-napa lah gitu-gitu kan. Sedangkan anaknya tuh pengen keluar. Nah itu kan ada distraksi tuh ya kayak beda pendapat gitu kan. Tapi ketika nggak ridho nih, kayak misalkan yang nggak ridho nih, salah satu orang tuanya gitu yang nggak ridho untuk kerja di luar, biasanya, tapi ini aku nggak mengaminkan, cuman biasanya, ini kayak case-case biasanya tuh ada aja tuh ketolaknya. Beneran deh, kalau ada salah satu orang nggak ridho, itu kalian kalau ngelamar kerja tuh ada aja ketolaknya, kadang nggak ridho. Makanya kalau misalkan mau ngelamar kerja, kayak apapun itulah, ngomong dulu, nih saya mau ngelamar kerja di sini, doain ya, biasa gitu. Minta doa restu, semoga lancar, atau nggak ikut PNS deh, kan kemarin kan lagi booming PNS kan ikut PNS, ini semoga saya lancar lolos sampai jadi PNS, misalkan kayak gitu. Minta doanya guys, biar nanti semuanya tuh dilancarkan. Soalnya biasa kalau ada distraksi-distraksi gitu, kayak bertentangan pendapat, ada aja. Kayak ada hal yang kayak ketolak lah, atau gimana lah gitu. Begindang. Sebenarnya saya sudah ikut PNS cuman gagal. Gagal di Apa-apa ranking. gimana? Sebenarnya saya sudah Kenapa? ikut PNS cuman Heeh. gagal di rankingan itu Ji. Ya cari pekerjaan lagi. Iya Capek. kan. Ya guys, beneran. Ini tuh ilmu yang mungkin bukan ilmu UI UX ya, tapi ini ilmu kehidupan. Jadi setiap kalian mau ngapain gitu ya. Itu tuh minta restu sih, itu penting sih. Beneran deh. Itu tuh kalau ibaratnya ke doa lah ibaratnya. Iya, doa kan kepada Tuhan udah pasti itu mah. Kalau kepada Tuhan udah pasti lah ya. Itu udah mutlak gitu. Tapi yang kedua tuh minta restu tuh sangat penting tuh. Biar lancar deh gitu. Yuks, yuks gitu. Oke. Itu aja karena kita udah mau 21.30 ya. Teman-teman, sorry. Nah ya. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada mungkin Kak, kita... Oh iya mau ada. tanya, Iya, untuk silakan. sesi 6 ini ada tugas atau enggak ya, Kak? Oh, tugasnya bikin UI kan? Bikin Oh, UI sama oke, prototip. Kak. Oke. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Jadi tugas untuk sesi 5 sama 6 ya, teman-teman jangan lupa bikin bikin prototipenya, bikin UI-nya, otomatis itu UI dan prototipenya. Yang bisa diklik aja, yang simpel aja lah prototipnya, jangan yang aneh-aneh. Maksudnya kayak yang penting bisa diklik gitu loh. Diklik nanti muncul apa, diklik muncul apa kayak gitu. Gitu sih, Devi. Terima kasih. Oh iya, ini penting nih. Teman-teman nyari kerja di platform apa? Bener, Jobstreet sama LinkedIn sih. LinkedIn tuh banyak banget tuh LinkedIn lowongannya. Banyak sebenarnya. Tag in Asia juga bisa. Yang aku tambahin ya. Terus Deals Job juga bisa. Glints, iya bisa. Banyak guys, sumpah beneran. Nah iya, konek-konek LinkedIn. Ayo, ayo, follow-followan yuk. Yuk follow dulu aku. Siti Noraika nama aku ya, sama lah guys. Ayo guys, follow guys. Kita connect-connect LinkedIn satu sama lain. Ntar aku follow back, tenang aja. Ikuti balik. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk guys. Follow-followan. Kak, nanti yang deskripsi tugas akhirnya di-share nggak? Iya, di-share. Nanti di-share kok, tenang aja. Ada lagi? Oh iya nih, baru pada follow nih guys. Wow. Rahma Mutmainah. Oke. Mantul.
Oh iya, satu lagi. Nih, ini yang mungkin teman-teman yang masih mahasiswa gitu ya. Ini penting banget dari sekarang kalian kayaknya harus harus ini deh. Terapin ini gitu ya. Ini penting banget soalnya. Dari sekarang kalian kayaknya harus udah rapi-rapihin LinkedIn. Rapi-rapihin tuh bukan bukan ini ya, bukan kayak bikin CV ya, bukan rapihin LinkedIn aja, aktif di LinkedIn, rapihin LinkedIn sama aktif di LinkedIn itu. Biasanya yang aktif gitu ya, misalnya kayak kan dari kan kalian mahasiswa kan lama tuh ada 2 tahun atau setahun gitu, setahun kalian aktif di LinkedIn gitu ya. Nanti bisa dapat kerjaan guys ditawarin, kayak ada yang ngechat kalian, mau magang kah atau enggak ini kita lagi mencari UI UX, kamu bersedia enggak kayak gitu. Itu works banget. Makanya LinkedIn tuh coba manfaatin. Manfaatin. Soalnya di sana banyak HR, banyak HR tersembunyi. Tuh kan? Tuh, dapat klien dari Cina, bener. Pokoknya itu tips ya. Ini tips-tips untuk karir gitu ya. Itu pokoknya kalian dari sekarang tuh kalau yang belum ada LinkedIn, buat LinkedIn terus aktif. It works banget, sangat. Udah Kak gitu, mantap. Di maintain aja di maintain. Oke, kalau udah nggak ada, kita tutup hari ini, Kak. Akbar, thank you so much, teman-teman. Nanti kita next itu besok testing. Baik, Mantul. Kak. Kita foto dulu ya, Oh ya, foto dulu, foto seperti dulu. biasa. Boleh. Oke, satu, dua, tiga. Bentar. Ini slide-nya ada dua. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Hmm, Oke. Oke, sudah. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih kepada Kak Siti Noraika yang sudah menjelaskan pada sesi ke-6 ini. Saya ingin menginfokan teman-teman untuk presensi, karena nanti kalau nggak presensi dianggap nggak hadir. Tolong ya teman-teman, presensinya ini ada sekitar berapa tadi, banyak. Sedangkan yang presensi baru 49 orang. Oke, kemudian eh, Kak Ika, Hmm. final project itu dikumpulnya sebenarnya tergantung mentor. Boleh Oh, Hamin satu sebelum sesi 8 boleh, tapi pasnya kata panitia itu pasnya tuh H+1 Kak pengumpulannya. Usahakan oh. paling maksimal H+1 setelah sesi 8. Setelah sesi 8 H+1. Berarti Kamis berarti. Kamis. Maksimalnya itu. Iya. Hmm. Eh Pasnya katanya. Kak, Kemudian kalau mau untuk coba nanti presentasi, ya, Coba nanti di make sure lagi ya Kak, soalnya setahu aku, maksudnya nggak tahu ya info ke aku nih. Info ke aku tuh selesai tanggal 16 nih mentoring, tanggal 16 Desember kalau nggak salah. Tapi nanti coba ditanyain. Nah, aku sih mikirnya gini, itu kan final project, di mana nanti mau dipresentasikan kan, kalau nggak salah. iya, Nah, menurutku kalau misalkan dari setelah apa namanya tadi 8 kali mentoring plus H+1 berarti kan hari Kamis kan? Menurut aku terlalu mepet nggak sih? iya mepet Kak. Menurut aku nih terlalu mepet nih Kak. Soalnya Iya. mereka itu ada testing, terus belum nanti mereka bikin PPT. Betternya menurut aku di Jumat. Itu maksudnya agak-agak spare, agak-agak banyak lah waktunya gitu maksudku. Oh iya Kak. Maaf tadi saya salah kata. Soalnya nggak ada pengucapan maksimalnya. Pasnya, Hmm. pasnya, pasnya itu H+1. Berarti kalau Jumat boleh sih rasa saya. Oh, boleh ya. Tapi nanti coba di make sure aja ya Kak. Ya oke. Kemudian untuk kalau itu tergantung kakak, kalau presentasi untuk masing-masing kelompok ini Hmm? itu boleh presentasi boleh enggak, tapi itu di sesi 8 Kak. Nanti di closing baru cuman satu orang kalau nggak salah ya yang presentasi di penutupan tanggal 16 kalau nggak salah penutupan. Oh itu tanggal 8 presentasi ya?
sesi 8. Tapi Itu tergantung kakak sih kalau mau dipilih beberapa orang aja gitu. oh iya, nanti paling dipilih beberapa ya guys. Maksudnya kan ini kita timnya banyak nih. Ada berapa tuh? Kayaknya 30-an deh lebih. Kita nggak mungkin 2 jam itu presentasi full gitu kan. Karena ada materi juga kan. Kayak kalau nggak salah Iya. portfolio. Jadi paling nanti aku milih beberapa kelompok aja sih. Nggak semuanya. Gitu Kak. Oke, baik. Jangan lupa untuk upload Instastory ya teman-teman untuk penambahan nilainya. Ya, itu saja teman-teman semua. Mm-mm. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oh, malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Terima apa-apa, kasih, tuh Kak. lah.